Nah, sebelumnya aku share dulu PowerPoint-nya, presentasi sekarang. Udah biasa ya pakai Google Meet sekarang ya? Udah aman. Oke, udah share screen. Udah kelihatan ya? Oke, kalau nggak kelihatan kalau suaranya hilang, oke belum. Oh, ini gimana udah, bro? Diklik di gambar orang gitu, ya. Terus cari item sidik, cari presentation. Udah kelihatan? Halo, halo. Oh udah ya, oke. Sip, oke. Ya sebelum kita mulai mungkin sebelumnya ini dulu ya. Mau apresiasi dulu buat teman-teman semua yang udah ngerjain PR itu udah aku kasih hadiahnya di chat deh. Elementor Pro. Disimpan dulu aja linknya sama cara installnya, nanti diinstalnya habis kelas aja ya. Ntar takutnya malah keganggu. Cuman intinya dari dibandingkan batch sebelumnya belajar web, ini termasuk batch yang paling progresif ya dan paling aktif juga di grup. Jadi ya makasih buat semuanya yang udah nanya juga makasih, yang udah bantu ngejawab juga makasih karena enak tuh belajar kayak gitu ya, belajar di grup bareng-bareng. Jadi yang udah tahu juga ngebantuin yang lain. Jadi ketika ada satu problem semuanya belajar bareng-bareng, nggak cuma satu dua orang. Karena kalau cuman PCK aku aja ntar yang tahu cuma yang PC aja kan, yang lain yang ngalamin problem serupa jadi nggak tahu kayak gitu. Oke, kita akan lanjut lagi teman-teman progres di meeting ketiga. Intinya topik yang akan kita bahas tentang professional website creation process ya. Jadi gimana sih proses pembuatan website yang profesional gitu. Yang profesional artinya yang layak jual, yang bisa komersil gitu, yang nggak cuma asal jadi gitu. Karena mungkin dua pertemuan kemarin kita baru bahas soal masalah teknis ya, teknis install ini, install itu segala macam yang sebenarnya di kursus-kursus yang lain itu juga dibahasnya yang kayak gitu gitu. Jadi banyak kursus pembuatan website ya, pelatihan-pelatihan kayak sejenis kayak habis kerja yang materinya itu mungkin 90% ngebahas itu, ngebahas dua ya pertemuan yang kita bahas kemarin. Cuman apa sih yang akan ngebedain habis kerja sama teman-teman yang ngajar web yang lain gitu. Nah, itu di bagian pertemuan ketiga sampai pertemuan keempat karena di sini kita nggak pengen teman-teman cuma tahu teknisnya aja, tapi kita juga pengen tahu kita pengen teman-teman paham metodenya. Jadi ketika paham metodenya, kita bisa bikin website yang lebih ngejual dan nggak cuma ngasal pakai template ubah-ubah aja gitu. Jadi kita bikin website yang layak buat dijual dan punya harga gitu ke klien. Nah, kita akan bahas lebih lanjut di sini. Nah, cuman sebelum kita ngebahas lebih dalam, nah aku pengen nanya dulu nih ke beberapa yang udah bikin website ya selama dua meeting kemarin. Masalah utama apa sih yang dihadapin selama bikin website itu? Ada yang pengen sharing nggak? Satu dua orang boleh. MSAR gimana nih bro? Masalah yang umum yang sering dihadapin tuh apa tuh selama dua pertemuan kemarin bikin website? Kemarin ya paling masalahnya masih jaringan sih bang, jaringan pas ketemu Yo jaringan, oke. lagi ya. Buatnya sih nggak pas, buatnya kalau yang teman bentar agak apa kan, agak ribet sedikit lah. Oke. Iya 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 iya. Agak-agak ribet ya. Jadi ya mungkin butuh inilah ya, butuh effort ya buat ngikut-ngikutin lagi. Oke. Ya makanya mas sering apa juga kemarin Oke, iya kan iya. nunggu apa juga, nunggu video dari abang kan, Heeh. lama kali kan. Itu aduh Oke takut oke. ketinggalan. Iya Pokoknya memang agak lama pengerjaan, ada iya iya. kendala kan. Heeh. Berarti emang problemnya selain tadi banyak lah masalah-masalah teknis jaringan segala macam. Cuma kadang-kadang ketika kita bikin kita juga lupa kan sama kemarin gimana ya. Jadi perlu buat nonton lagi ya, ulang lagi segala macam gitu-gitu ya. Iya. Oke oke. Oke. Iya, Iya. memang perlu ada video ulang gitu. Oke, thank you bro. Oke, yang lain ada yang mau share mungkin problem yang dialamin ya selama pembuatan website di dua pertemuan sebelumnya. Ada yang mau share? Monggo kalau boleh. Dari perspektif yang lain mungkin tuh, ya secara pribadi ya. Sebenarnya saya ngalamin ini, ngalamin itu gitu. Yuk, ayo. Tuh, absen deh, absen. Siapa ya? Dari batch satu. Nih ada ini deh, Bari deh, Bari. Bari ada Bari ya?
Oke, ya. Bari, boleh sharing nggak Bari? Selama 2 pertemuan sebelumnya itu ngerjain project, apa sih kendala yang sering dihadapin gitu? Eh, Pertama sih hosting ya Mas ya, karena hostingnya masih free kan. Mm-mm. Sering error-error juga kadang. Mm-mm. Terus eh, masih bertanya-tanya gitu. Yang kedua itu masih bertanya-tanya desain yang bagus tuh seperti apa, yang Oke. pakem tuh seperti apa gitu. Oke, pas dong Gitu kita bahas Mas. hari ini tuh tentang pertanyaan nomor 2. Oke. Sip, thank you Bari sharingnya. Menarik ya dari Bari ya. Tadi yang pertama memang mungkin sama kayak MSHR sebelumnya ya. Problem-problem technicality itu sering dihadapin, makanya kita sebagai orang yang ngebikin website ataupun bikin apapun itu gitu harus cukup fleksibel ya. Nggak bisa ngupload plugins, ya jangan pasrah gitu ya. Oh ada cara kedua nih lewat si panel gitu. Nggak bisa ngupload tema, jangan pasrah juga gitu ya. Ada cara yang lain gitu. Jadi memang enaknya bergelut di dunia IT gitu itu ada 1.000 cara untuk mencapai satu tujuan, jadi nggak mesti terpaku error, kita nggak bisa gitu. Dan mungkin kemarin itu ketika hosting server lagi gangguan, mungkin jadi pembelajaran buat teman-teman juga ya, buat nge-explore banyak cara, karena dari problems kita bisa belajar. Misalnya aku pernah juga ngadepin peserta yang lupa password adminnya gitu, WP adminnya gitu. Nah itu ada caranya sendiri, cara nge-recovernya gitu. Kita nanti balik ke MySQL, kita cari di database sampai ketemu gitu. Nah itu kan problem, semua kita jadi tahu kan caranya gimana. Jadi mudah-mudahan dapat pembelajaran juga. Sama tadi poin kedua, menarik juga dari kata Bari ya, menarik juga ya, karena gimana sih kita nentuin desain itu bagus apa enggak. Karena seringkali mungkin menurut kita bagus ya, tapi menurut orang nggak bagus atau menurut orang biasa aja gitu. Nah gimana cara nutupin gap antara ekspektasi pribadi dengan ekspektasi orang lain. Nah itu kan kita bahas lebih dalam lagi di pertemuan hari ini sebenarnya, pas topiknya ya, mengenai UI UX fundamental. Nah cuman kalau misal teman-teman tadi ngelihat ya dari sharing-sharingnya Bari sama sharing-sharing MSAR tadi, satu problems yang paling sering dihadapin oleh orang-orang yang bikin website itu tuh kalau dari pengalamanku ini ya, ngehabisin banyak waktu gitu ya. Dan penyebabnya banyak tadi ya, bisa technicality, bisa servernya lagi down gitu ya, bisa kita lupa caranya gimana, bisa kita bingung gitu. Jadi ini problem yang paling sering dihadapi ya sama developer-developer yang bikin website. Ini mau sharing dikit juga, sebelumnya aku punya teman yang dia kerja di satu perusahaan, dan perusahaannya itu hire developer programmer ya, hire developer programmer yang senior gitu buat bikin website perusahaannya. Dari timeline yang dijadwalin 2 minggu itu jadi jadi 4 sampai 5 minggu gitu, jadi semaller itu. Padahal ngerjain itu orang-orang profesional gitu, dan harganya juga harga yang mahal gitu. Mungkin 2 digit harganya. Jadi nggak, harusnya sih secara logika itu bisa dikelarin dalam waktu yang sesuai dengan yang dijanjikan dan secara profesional. Cuman aku mau sharing ke teman-teman juga ya, bahwa even profesional webmaster juga ngalamin hal serupa ya, ngebuang-buang waktu lama, ngaret segala macem. Jadi buat teman-teman yang masih belajar, it's okay buat lama mikirin satu fitur gitu ya, atau lama ganti satu menu, itu biasa. Cuman yang paling penting adalah jangan langsung down dan jangan langsung nyerah dari situ ya, karena anggap aja kalau ada problem itu opportunity kita buat explore lagi gitu. What's next, apa selanjutnya, dan apa yang harus di develop kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan lebih mendasar lagi sebenarnya, kita udah tahu nih ada masalah, bikinnya lama gitu. Nah, gimana caranya kita bikin website yang cepet gitu ya, praktis, dan hasilnya juga bagus gitu, dari segi desain, dari segi function, fungsi, dari segi fitur gitu. Gimana caranya ya kita stop ngabisin waktu dan kita bisa bikin satu halaman yang bagus. Nah ini jadi topik diskusi utama kita hari ini ya. Jadi apapun yang kita bicarakan hari ini, intinya sebenarnya menjawab satu pertanyaan ini gitu. Gimana membuat website tanpa menghabiskan banyak waktu, dan kita bisa ngebikin halaman yang sesuai dengan ekspektasi dari customer kayak gitu. Nah jawaban simpelnya sebelum ngomong ke detail itu tuh ini teman-teman ya, methods over technicality gitu. Orang-orang yang bikin website cepet, disiplin gitu ya, itu rata-rata karena mereka pakai metode, pakai cara gitu ya. Nggak cuman yang sebelah kanan, nggak cuman jago ngotak-ngatik web gitu. Nah yang kita belajar di 2 pertemuan kemarin, kita baru ngebahas yang sebelah kanan. Kita baru ngebahas tentang technicality gitu ya, tentang ya ganti-ganti tombol gitu ya, apa segala macam. Itu tetap penting ya, bukan berarti itu nggak penting. Cuman technicality itu hanya satu bagian dari proses keseluruhan mendesain website gitu. Di dalamnya ada riset, ada UI UX, ada memahami customer. Jadi banyak proses di dalamnya yang nggak cuman pindah-pindahin tombol aja gitu. Nah ini yang seringkali aku lihat banyak orang salah kaprah.
banyak orang di luar sana yang ngejual jasa pembuatan website, nggak banyak sih, mungkin beberapa ya. Dia ngasih harga 500.000, 1.700.000 gitu. Itu kan murah ya buat bikin website ya. Nah, kenapa dia jual website semurah itu gitu? Karena tadi dia mengutamakan yang sebelah kanan, dia mengutamakan technicality itu. Nah, dia nggak terlalu ngedalemin dan nggak terlalu peduli sebenarnya si customer-nya ini butuh web yang kayak gimana gitu. Dan apa yang jadi parameter untuk mengukur apakah web yang dibuat itu berhasil apa enggak gitu. Nah, aku nggak pengen teman-teman habis belajar di habis kerja cuman jago yang sebelah kanan gitu ya. Aku juga pengen kita juga jago yang sebelah kiri masalah metode. Nah, maka dari itu meeting hari ini karena kita banyak bahas metode, jadi kita agak lupakan dulu masalah WP admin ya. Teman-teman siapkan dulu tadi HVS sama buku karena kita kan lebih banyak mikir ya, lebih banyak brainstorming, nyari ide bareng. Dan seperti biasa juga nanti kalau di tengah-tengah teman-teman ada yang mau nanya karena pengen mastiin sesuatu atau pengen explore dari pengalaman, monggo ya seperti biasa silakan dihidupkan mikrofonnya dan langsung nanya aja gitu. Karena aku nggak kelihatan di sini kan lagi share screen. Gitu. Itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi simple ya. Kita cuma mau menjawab pertanyaan ini dan kita pengen menjawab masalah ini gitu. Metode apa gitu ya yang bisa mengcover technicality pembuatan website. Nah, jadi kita akan mulai. Nah, sebelum mulai aku akan jelaskan dulu goals di meeting ketiga ya, karena kita nggak cuma mau belajar teori, kita juga harus ada goalsnya yang bisa diukur gitu. Outputnya apa sih kalau meeting ketiga ini bisa dianggap berhasil gitu. Nah, ini outputnya ya. Jadi di meeting ketiga ya, kalau teman-teman kemarin bikin website restoran ya mungkin ada beberapa yang kayak, karena aku nggak passion mas sama restoran, aku pengen bikin yang lain, aku punya passion sendiri gitu. Nah, di meeting ketiga ini ya, dari hasil pembahasan kita selama 2 jam ke depan gitu, nah teman-teman nanti di akhir akan ditantang untuk ngedevelop halaman web teman-teman sendiri sesuai kebutuhan masing-masing ya. Jadi nggak semuanya mesti bikin yang restoran ya. Ada yang mau bikin untuk profil pribadi buat portofolio boleh gitu ya, atau teman-teman ada yang mau bikin buat usaha keluarganya boleh gitu, atau mau buat temennya juga boleh gitu, atau buat usaha pribadinya juga boleh juga gitu. Jadi teman-teman dibebaskannya di meeting ketiga untuk ngedevelop halaman sendiri. Mudah-mudahan pada senang ya, takutnya aduh malas mas gitu. Nggak, mudah-mudahan pada senang dan tertantang ya buat ngebikin projectnya sendiri. Nah, aku akan ajarkan dulu gitu step by stepnya gimana biar kita sama-sama satu frekuensi dulu nih tentang metode pembuatan website. Nah, ini aku langsung masuk lagi ke inti pembicaraannya. Jadi sebenarnya cuma ada 4 tahap ya dalam metode pembuatan website ya. Ini ada goals, timeline, draft, and design. Jadi GTDD ya ini. Nah, ini aku susun based on pengalaman, dan sebenarnya kan ilmu pembuatan website itu kan banyak ya teman-teman ya. Ada yang namanya UI, user interface. Itu gimana sih kita bikin tampilan yang menarik buat dipandang sama customer. Ada lagi namanya UX, user experience. Gimana sih kita mendesain flow ya atau susunan section di website kita dan fitur-fitur yang ada sehingga customer itu dapat pengalaman atau dapat experience yang asik gitu ketika mengunjungi website. Kalau misalnya webnya jualan, berarti experience-nya adalah gimana orang tertarik buat beli barangnya gitu. Kalau webnya mengenai informasi, berarti experience-nya adalah gimana pengunjung bisa nyaman baca artikel kita gitu. Jadi banyak teori-teori di dalamnya ya, ada UI, ada UX, di dalamnya nanti ada A/B testing gitu ya. Di dalamnya nanti ada lagi kita ngomongin soal search engine optimization. Gimana kita mastiin halaman web kita tuh SEO friendly. Nah, cuman aku coba terjemahkan dulu dalam bahasa-bahasa yang lebih mudah dimengerti ya di 4 bahasan ini, dari goal, timeline, draft, design. Karena tadi turunan-turunan teknikalnya, turunan UI, UX, turunan SEO segala macam itu sebenarnya bisa di-refer ke 4 ini gitu. Nah, kita akan masuk dari bahasan pertama ya teman-teman ya, tentang goals. Nah, ini aku langsung mulai diskusi sama teman-teman semua gitu. Nah, sebelum kita ngomongin terlalu jauh gitu, dari pengalamanku ada 4 jenis website yang paling sering dibikin gitu, yang paling sering diminta oleh klien dan paling sering ada di internet gitu. Yang pertama ada namanya company profile web. Ini tuh istilahnya kalau ada satu perusahaan atau satu bisnis yang pengen punya website untuk nunjukin profil perusahaannya gitu atau profil bisnisnya gitu. Nah, ini tipe pertama ya. Tipe pertama yang paling sering ada. Nah, yang kedua ada lagi namanya personal profile web. Ini biasanya buat orang-orang yang freelance ataupun programmer atau siapapun itu yang pengen bikin satu website untuk nunjukin portofolio pribadinya gitu. Itu namanya personal profile web. Ada lagi yang ketiga, organization profile web. Ini organisasi-organisasi baik profit maupun non profit yang bikin satu website untuk keep update tentang informasi-informasi organisasinya. Misalnya ada ACT ya misalnya. ACT dia bikin satu website untuk nunjukin progres
social progress yang dia tunjukin ketika dia ngasih sumbangan kemana. Itu jenis yang ketiga. Ada lagi yang keempat ya, ini project profile web. Project profile web ini skupnya, ruang lingkupnya lebih kecil dibandingkan company profile web ya. Jadi kalau project profile web ini dia hanya berfokus pada satu tujuan aja gitu. Misalnya kayak landing page ya. Dia tujuannya apa? Mau ngejual satu kelas, ngejual satu produk. Jadi spesifik tujuannya, itu namanya project profile web. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam gitu ya, aku pengen teman-teman buat brainstorming dulu ya, kira-kira buat meeting ketiga ini, project yang teman-teman mau bikin itu mau bikin web yang seperti apa gitu, yang company, personal, organization, atau project profile web gitu. Ya, ada yang mau nanya? Silakan. Sama personal. Ya, gimana bro? Silakan. Company sama mau buat apa? Company sama personal loh. Mau bikin dua sekaligus? Ya kalau bisa 4-4 nih. Ya kalau mau bikin dua boleh, tapi kalau misalnya mau bikin satu juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi saran gue sih kalau bisa pun kalaupun dua tapi benar-benar diseriusin, berarti harus spend waktu lebih banyak gitu buat research segala macam sampai jadi gitu. Iya. Gitu. Oke. Yang lain gimana? Aku kasih waktu dulu lah sekitar 1-2 menit ya. Mungkin kalau misalnya mau nentuin atau mau nanya dulu boleh gitu. Karena di titik ini gitu ya, kalau kita nggak clear mau bikin apa, nanti ke belakangnya makin ribet nanti gitu ya. Saranku sih start simple aja gitu ya. Pikirin dulu aja hal simple apa yang kira-kira visible yang kira-kira mungkin buat dikerjakan ya dalam 7 hari ke depan gitu. Mungkin teman-teman ya silakan, ada yang mau tanya Mas? Kalau yang website toko online itu masuknya ke mana ya? Kalau toko online itu bisa masuk ke project profile web aja Mas. Ini project toko online, kita mau jualan barang spesifik gitu ya. Kalau boleh tahu mau jualan apa Mas? Misalnya Mas contohnya? Kayak produk-produk apa ya? Ya makanan kayak gitu tuh. Oh, Tapi oke. di restoran bukan, tapi bisa dibilang store lah. Snack gitu Mas ya misalnya. Ya misal kayak gitu. Oke. Mungkin project profile web sih cocok sih Mas. Iya. Oke. Iya, teman-teman boleh explore ya dari terdekatnya aja, dari pribadi, kepentingannya apa, misalnya dari keluarga, kira-kira apa yang bisa dikerjain ya, yang kira-kira dekat sama kita gitu, sehingga kita paham apa yang kita mau bikin gitu. Nggak mesti ngawang-ngawang ya, saya pengen bikin Google gitu, nggak, jangan gitu ya. Bikin yang ini aja, kira-kira buat 7 hari itu apa gitu ya. Oke. Ada lagi mungkin yang masih bingung atau mau nanya, monggo. Udah pada tahu atau udah pada tidak tahu mau bikin apa? Halo Mas. Iya, halo, silakan. Gimana Mas? Kalau kita mau bikin apa? Website jasa pembuatan website, itu kita personal atau bikin nama usaha gitu? Itu ada 2 pilihan sih Mas. Ada beberapa web developer yang dia meletakkan mereknya tuh di diri pribadi. Ada beberapa yang bikin brand sendiri. Jadi itu semua tergantung Mas mau yang ke arah mana. Ada plus minusnya masing-masing gitu Mas. Berarti mungkin antara company sama personal lah kalau saya. Iya. Oke, boleh Mas. Yes, kalau misalnya personal itu biasanya buat expert ya, buat spesialis. Jadi misalnya ada expert yang memang dia mau branding dirinya sebagai web development expert. Nah, itu boleh pakai personal. Teman kalau ada juga orang-orang tipikal kayak saya misalnya yang saya mau bikin website nih teman, saya nggak mau dilihat sebagai expert. Soalnya saya ada bidang-bidang lain yang saya pengen dalemin lebih, kayak misalnya bisnis gitu. Makanya saya jadinya lebih ke arah company. Cuman nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tergantung kita aja mau memposisikan diri sebagai apa gitu Mas. Oke Mas. Oke. Oke, ada lagi yang mau sharing mungkin? Oke, kalau belum ada kita coba lanjut ya teman-teman ya. Jadi ini step pertamanya ya. Step pertamanya kita tentuin dulu kita mau bikin apa. Oh ya, sekaligus reminder ya. Buat meeting kali ini jangan khawatir juga. Mungkin aku akan share PPT-nya habis ini ya. Aku akan share PDF-nya. Karena kan lebih banyak metode ya di bahasan kali ini. Takutnya nanti lupa. Jadi nggak perlu dicatat materinya. Nanti aku akan bagikan PPT-nya langsung. Dan videonya aku usahakan lebih cepat ya, nggak selama kemarin. Biar teman-teman bisa segera langsung review. Gitu. Nah, setelah kita udah tentukan ya kita mau bikin apa, ini step yang paling penting ya. Next-nya lagi teman-teman, kita harus tentukan juga gitu tujuan dari web kita itu mau apa gitu.
Nah ini mungkin kelihatannya sepele ya, cuman aku sering kali ngelihat perusahaan-perusahaan gitu yang sekedar bikin website karena tren gitu ya. Oh PT sebelah punya web nih, masa aku nggak punya web gitu? Udah aku bikin web juga deh gitu. Webnya jadi ya udah bayar programmer mahal, tapi hasilnya juga nggak ada gitu. Jadi kayak ya udah si perusahaannya punya website gitu, cuman nggak jelas juga buat apa gitu. Apakah buat jualan atau cuman buat pamer gitu. Nah maka dari itu teman-teman kalau kita jadi developer nanti kita ngebikin website ataupun kita bikin web untuk pribadi kita sebenarnya tuh cuma ada 3 ya, cuma ada 3 tujuan utama dari pembuatan website. Nah ini kan ada pertanyaan teman-teman ya, what's your marketing objective? Nah kenapa pertanyaan seperti ini? Karena website fungsi utamanya itu sebagai bahan marketing sebenarnya. Mungkin ada fungsi yang lain ya, tapi fungsi yang paling mendasar dari satu website adalah untuk dijadikan sebagai bahan marketing. Dan berbicara mengenai marketing atau jualan gitu, itu ada 3 tujuan yang teman-teman bisa capai gitu. Yang pertama itu tentang awareness gitu ya, pemahaman gitu. Yang kedua adalah consideration ya, membuat orang mempertimbangkan untuk membeli produk kita. Atau yang ketiga untuk conversion. Conversion itu tujuan utamanya adalah gimana caranya barang yang aku jual nih yang kejual gitu. Nah ini masing-masing dari tiga ini itu tuh akan berdampak berbeda ya dengan web apa yang kita mau akan develop. Misalkan teman-teman mau bikin web tentang awareness ya, kesadaran gitu. Nah teman-teman misalnya mau bikin satu website yang menginformasikan kepada publik tentang pentingnya memakai masker saat COVID gitu. Nah itu kan tujuannya kan teman-teman bukan jualan masker ya. Teman-teman bukan jualan masker, teman-teman bukan apa, tapi pengen ngasih tahu aja, ngasih kesadaran kepada publik. Nah itu teman-teman berarti goalsnya adalah yang sebelah paling kiri ya, awareness, kesadaran. Nah kalau tujuannya kesadaran berarti webnya itu mesti banyak informasi menarik ya. Mesti banyak video, mesti ada foto-foto yang nunjukin bahwa penting lo pakai masker selama COVID gitu. Jadi fokusnya adalah tentang informasi gitu. Nah kalau teman-teman mau bikin satu website pribadi ya, misalnya tadi kayak Mas tadi misalnya mau jualan jasa pembuatan website, tapi misalnya Mas pengen bikin untuk brand pribadi, untuk brand sendiri. Nah Mas bisa jadi tujuannya adalah consideration. Consideration tuh membuat orang yang mengunjungi website itu mempertimbangkan untuk menggunakan jasa Mas gitu. Caranya gimana? Ya Mas bikin satu website pribadi yang isinya ada portofolio di situ, ada pengalaman Mas gitu ya. Terus ada story-story atau sharing-sharing artikel yang Mas tulis di situ yang awalnya ngebikin orang yang ragu gitu ya, jadi mempertimbangkan gitu. Oh ternyata saya sama si Mas Agus ini menarik ya, kayaknya dia jago bikin web nih gitu. Jadi mempertimbangkan untuk membeli produk. Jadi sifat website itu lebih ke arah showcase ya, menunjukkan portofolio. Nah ada lagi yang sifatnya conversion fokusnya. Kalau conversion itu fokusnya ya teman-teman ngebikin satu website yang ngegiring orang di satu halaman yang sama dari awal sampai akhirnya mau ngebeli produk kita. Misalkan tadi ada Mas yang jualan makanan ya, bentuknya snack misalnya. Nah itu kan Mas nggak mungkin ke arah awareness kan, kayak makan snack agar sehat, nggak gitu kan malah snack kan banyak kan nggak terlalu sehat ya. Nah kita pengen ke arah conversion gitu. Jadi kita lebih menonjolkan benefit atau keuntungan yang orang peroleh ketika membeli produk kita gitu. Nah itu tujuannya conversion. Jadi webnya mesti didesain satu, desainnya mesti profesional biar orang percaya. Yang kedua mesti ada fitur untuk orang yang mau order barangnya gitu. Terus yang ketiga kita mesti jelasin detail fitur produk itu seperti apa gitu untuk bisa mencapai goals conversion. Nah jadi masing-masing goals ini akan berdampak pada konten apa yang akan kita desain di web kita gitu. Jadi sebelum ngomongin lebih jauh tentang desain bagus apa enggak gitu ya, kita mesti tahu dulu tujuannya mau apa gitu. Teman-teman tadi udah tentukan yang pertama ya, mau bikin apa. Yang kedua tentukanlah tujuannya apa gitu, agar nggak cuman bikin website buat keren-kerenan aja gitu. Ini aku coba hold dulu. Kalau ada yang mau nanya atau misalnya mau sharing, mau dapat feedback pendapat juga boleh ya di bagian ini. Ada awareness, kesadaran, consideration, membuat orang untuk mempertimbangkan. Ada lagi conversion ya, membuat orang untuk membeli sesuatu ya, baik barang maupun jasa gitu. Monggo ditentukan ya, boleh ditulis di HP saya masing-masing tadi ya, udah nentuin mau bikin apa. Tapi kalau biasanya sih mau bikin apa aja tuh udah ngebingungin biasanya buat beberapa orang ya. Jadi ya nggak masalah, mungkin nanti boleh diganti idenya setelah kelas nanti. Sementara teman-teman tulis dulu aja yang kepikiran apa gitu ya. Bang, ya. Kalau misalnya kayak jasa pembuatan apa tadi ya? Betul. Pembuatan stiker, banner, itu masuk cocoknya ke company atau apa personal ya?
Kalau itu ke company sih cocoknya sih, karena kan nggak ada ya orang pribadi jualan cetak-cetak stiker ya. Kalau tadi kalau misalnya kayak banner, jasa banner untuk YouTube gitu. Oh, banner untuk YouTube maksudnya gimana tuh? Banner untuk YouTube. Maksudnya banner untuk desain apa ya? Desain banner YouTube-nya. Oh, I Profilnya see. gitu. Itu bisa dua, Bro. Itu bisa dua, bisa personal, bisa company tadi ya. Tergantung nanti kita mau memposisikan diri sebagai expert atau kita mau jadi generalis gitu. Nggak ada yang salah sebenarnya. Berarti dua-dua salah satu itu bisa lah ya. Bisa. Tergantung ini intensi aja. Kayak misalkan aku jualan kelas habis kerja. Kan aku ada dua pilihan. Aku bisa bikin brand habis kerja, aku bisa pakai brandku pribadi ya. Bahwa Sidik bisa ngajar web gitu. Nah, ada dua pilihan. Tergantung mau pilih yang ke arah mana gitu. Oke. Oke, kita udah ada 2 step teman-temannya. Tadi pertama tentukan mau bikin apa dulu. Jangan terlalu bingung, tulis dulu aja apa. Nanti teman-teman kalau mau ngerubah ide juga boleh di belakang. Yang kedua, setelah udah tentukan mau bikin apa ya, tentukan ya tujuan utamanya mau apa gitu. Mau awareness, membangun kesadaran ke masyarakat gitu ya. Consideration atau conversion gitu. Nah, ini step yang penting juga ya, karena nanti fitur-fiturnya akan beda gitu di masing-masing tujuan yang kita mau capai. Ini teman-teman selama proses kita belajar hari ini gitu ya, selain teman-teman bisa menggunakan ini untuk ngebikin project pribadi, teman-teman juga bisa ngebayangin cara berpikirnya nanti ketika teman-teman ngehandle project klien gitu ya. Ini kalau teman-teman ngehandle project klien gitu, klien itu dari pengalaman aku udah handle lumayan banyak ya. Banyak klien yang nggak tahu dia mau tujuannya mau apa sebenarnya. Jadi kita sebagai orang yang jago gitu, kita yang sebagai expert gitu ya, kita mesti membantu klien untuk mencapai tujuannya gitu. Makanya kita tanyain ke klien aja, Pak nanti kalau boleh tahu webnya mau seperti apa gitu ya. Terus Pak nanti tujuan webnya mau apa Pak? Apakah sekedar mau buat profile, portofolio agar orang consider atau agar orang aware, atau Bapak mau nanti di webnya itu tujuannya buat conversion Pak, jadi orang tertarik buat beli produknya. Nanti kan biasa kan dari company bilang saya mau semuanya Mas, itu kan itu jawaban yang paling sering ya, saya mau semuanya Mas gitu. Iya boleh Pak, tapi kalau boleh tahu Pak, satu goals yang lebih diutamakan yang mana ya Pak gitu. Karena teman-teman mungkin aja satu website itu punya 3 sekaligus gitu ya. Tapi ada satu tujuan utama yang lebih diutamakan gitu. Tanya ke klien lagi gitu, Pak, tapi tujuan utamanya seperti apa Pak ya? Misalnya dia perusahaan tentang supplier gas misalnya. Ya mungkin nggak ke arah conversion, karena nggak mungkin juga ada orang googling ya. Mau beli gas 10 ton lewat Google kan nggak ada gitu ya. Yang ada orang cari perusahaan gas dari Google, orang consider ya mau beli gasnya gitu. Jadi nggak perlu ada fitur buy now gitu kan di website perusahaan gas gitu. Misalnya TGI kan nggak mungkin orang beli TGI cari Google gitu kan, Pak beli gas Pak 20 ton Pak salurin rumah saya, nggak ada kayak gitu. Nah jadi teman-teman juga harus paham ya perspektif dari customer itu apa yang dibutuhin gitu. Oke, ada lagi mungkin sebelum kita lanjut? Mas Sidik, Iya silakan, gimana Mas? berarti ini ya, misalkan ada klien, Iya. terus rupanya dia nggak cuman pengen dibuatin website aja, ternyata dia belum punya foto produknya, belum punya logo perusahaannya, belum punya. Waduh. Jadi kita harus siap outsource profesi lain gitu ya untuk kerja bareng gitu. Kalau dari pengalamanku sih Mas, kayak hampir semua yang aku handle dia udah punya logo, foto segala macem. Cuman in case kayak gitu belum ada, mungkin Mas bisa ngakalin dengan pricingnya dinaikin gitu, atau Mas bisa ngajak orang lain buat outsource juga. Atau sebenarnya kalau kita mau belajar desain gitu kan sekarang kan gampang ya, tinggal pakai Canva segala macam, semuanya bisa kelar juga sebenarnya gitu. Jadi aku ngelihat dulu kemampuan klien seberapa gitu. Terus yang kedua, soalnya gini Mas ya, cara berpikirnya itu kalau yang aku handle project yang namanya konten, baik tulisan maupun foto, itu tanggung jawab klien sebenarnya. Tanggung jawab kita adalah gimana membahasakan konten itu dalam bentuk website gitu. Jadi itu sebenarnya bukan di luar tanggung jawab kita Mas, tergantung nanti Masnya aja kayak gimana. Apakah mau menawarkan itu sebagai jasa tambahan, atau Mas nanti mau mau berbaik hati buat ngebantu klien karena misalnya Mas tahu kayaknya buying powernya atau budgetnya dia nggak terlalu banyak deh, itu juga bisa-bisa aja sebenarnya Mas, dan nggak salah juga gitu buat nyenengin hati klien gitu ya. Kondisional aja ya. Betul Mas, tapi secara prinsip tadi gitu Mas ya, itu di luar tanggung jawab kita Mas kalau dari pribadi gue. Konten, teks, artikel itu di luar tanggung jawab kita. Iya kan kalau kita yang nulis juga Mas, kita kan nggak ngerti produknya apa Mas ya.
syukur-syukur kita ngerti ya. Cuman kan in most case ya aku misalnya bikin website buat anak perusahaan pegadaian ya, kayak aku nggak tahu amat kan dia perusahaan apa gitu. Aku bisa baca, cuman yang lebih ngerti kan yang punya produk gitu mas. Gitu. Oke, makasih mas, bagus pertanyaan tadi ya. Jadi langsung case by case seperti apa yang dia alamin di lapangan nanti kira-kira. Oke, belum ada. Oke, kalau belum ada kita lanjut lagi teman-teman ya. Ini step kedua ya. Tenang aja, ini masih ada 90 step lagi ya. Jadi sabar ya. Dan jangan pusing dulu gitu ya. Ini step kedua, kita tentukan goals-nya apa gitu ya. Nah, ini goals yang paling umum ya teman-teman yang warna merah ya. Increase conversion on your website. Jadi dari pengalamanku gitu ya, hampir 70-80% klien itu mintanya pasti di bagian sini gitu ya. Increase conversion on your website. Karena dia pengen langsung kerasa di bottom line-nya. Nah, pertanyaan ketiga ya, step ketiga yang harus ditanyakan adalah ini teman-teman ya. Audience kita itu siapa gitu ya? Who will be your audience? Dan apakah mereka tech savvy atau enggak gitu? Tech savvy itu artinya apakah mereka itu ngerti teknologi apa enggak gitu. Dan kalau kita bertanya tentang audience itu tuh nggak cuman masalah usia, nggak cuman masalah dia orang tua, anak muda, nggak cuman itu ya. Tapi kita juga harus tahu target audience ini misalnya orang tua. Oke, orang tua yang tinggal di mana gitu, tinggal di perkotaan atau di perdesaan gitu. Karena sekarang orang-orang desa juga banyak yang pakai handphone ya, dan banyak yang pakai komputer juga. Cuman tetap aja tingkat literasi IT-nya masih beda gitu. Dan teman-teman harus ngedesain website yang sesuai dengan tujuan marketnya gitu. Nah ini teman-teman exercise ketiganya, latihan ketiganya, teman-teman mesti nentuin audience utamanya siapa. Nah kalau case yang aku hadapin sering di lapangan, orang sering bilang gini ya, misalnya mas, kalau boleh tahu mas, tujuan target marketnya siapa mas? Oh target market kita luas mas, semua orang bisa pakai jasa kita gitu. Nah itu bener gitu ya. Misalnya aku ada case nih, bikin satu website ya, website jasa service AC gitu ya. Nah, jadi dari web itu kita bisa dapat nomor handphone, dapat jasa AC-nya, kita bisa telepon ya. Nah, misalnya aku nanganin satu case nih, web jasa AC. Aku nanya ke orangnya, mas, kira-kira siapa ya mas yang pakai jasanya? Semuanya mas gitu. Nah, itu bukan jawaban teman-teman ya. Oke, semuanya pakai jasa AC. Cuman teman-teman coba lebih disempitin lagi gitu. Dari semua yang pesan jasa AC, kira-kira konsumen yang paling banyak tuh siapa sih gitu? Oh, ternyata konsumen yang paling banyak adalah ibu-ibu ternyata gitu ya. Nah dari ibu-ibu, 70% dari ibu-ibu nih. Coba mas sempitin lagi mas. Ibu-ibu seperti apa yang memesan jasa AC lewat website selama ini gitu ya. Apakah ibu-ibu yang ibu rumah tangga atau ibu-ibu kantoran gitu ya. Oh ternyata dari data yang kita udah peroleh dari perusahaan, 60% pemesan pelanggan itu adalah ibu-ibu yang sibuk ya, ibu-ibu yang kerja. Jadi dia gak punya banyak waktu untuk ngeperbaikin rumahnya. Nah ini akan berimplikasi sama fitur apa yang kita develop gitu. Nah misalkan ibu-ibu yang sibuk, yang umurnya misalnya 40 atas gitu misalnya, atau 30-an lebih gitu, yang mungkin gak terlalu tech savvy amat ya, cuma dia ngerti handphone gitu. Nah kalau kita menghadapi audiens yang kebanyakan seperti itu, nanti teman-teman ngedesain webnya jangan ribet-ribet gitu ya. Kalau bisa nanti langsung aja kasih tombol yang langsung ngarahin ke WA gitu. Jangan sampai teman-teman pakai form yang ribet yang ngisi nama, ngisi alamat ya, ngisi jumlah AC, jumlah apa segala macam, yang ada orang nggak punya waktu buat ngisi ya. Ujung-ujungnya yang orang awalnya mau pesan AC jadi jadinya malah nggak jadi mesen gitu gara-gara keribetan sama apa yang kita bikin. Nah ini jadi audiens itu akan berdampak pada fitur apa yang kita akan gunakan dan juga berdampak pada desain seperti apa yang kita akan bikin gitu. Ini karena aku juga sharing teman-teman ya. Ini aku coba buka browser ya. Sering kali itu orang-orang yang baru bisa bikin website itu tuh kejahilan ya. Artinya kejahilan itu bikin web yang fiturnya tuh aneh-aneh. Aneh-aneh itu kayak gimana ya misalnya? Aneh-aneh. Misalnya, ini aku contohin simple ya. Ini aku contohin yang restoran kemarin ya. Sebenarnya kalau teman-teman lihat di web ini gitu, itu tuh desainnya nggak modern-modern amat ya. Mungkin kalau boleh jujur dari pribadi aku ini masih old school lah ya, masih zaman dulu desainnya, kayak ada tulisan gede ya, ada tombol bahasa gede gitu. Kenapa segede ini gitu ya? Terus kenapa ada alamat di sini? Kenapa ada nomor HP di sini gitu ya? Terus kenapa desainnya tulisannya kayak gini segala macem? Ini sebenarnya bukan, bisa dibikin lebih advance gitu ya. Bisa dibikin ini nggak segede itu tulisannya, bisa dibikin yang lain, dan bisa dibikin backgroundnya nggak kayak gini. Semuanya bisa, cuman kita sadar gitu ya. Pelanggan yang ngakses ini itu kebanyakan ibu-ibu gitu, dan mereka rata-rata sibuk semua gitu. Kalau mereka sibuk, mereka tuh pengen buka homepage ya, buka alamatnya,
mereka langsung pengen tahu nomor HP-nya berapa, nomor WA-nya, karena mereka nggak akan baca ke bawah, kebanyakan ya, ada beberapa yang baca ke bawah, mereka nggak akan baca ke bawah, mereka akan langsung telepon nih nomor WA-nya gitu. Dan kenapa ada alamat gitu ya? Karena selama ini banyak catering yang rumahan gitu ya, yang orang bikin di rumah masing-masing. Nah, kalau kita bisa nunjukin bahwa catering kita bukan catering rumahan loh, kita ada di ruko gitu. Nah, ini nunjukin bahwa kita profesional gitu, dan nunjukin bahwa kalau kalian punya kami lebih profesional dan orang lebih trust sama kita gitu. Nah, di sini kenapa ada Inggris di Indonesia gitu? Ini bukan iseng-iseng juga ya. Ini karena kebetulan kita lokasi di Batam dan beberapa pelanggan tuh dari Singapura sama dari Malaysia yang lagi main ke Batam gitu. Makanya mereka butuh bahasa Inggris. Nah, kalau mereka klik ini halamannya akan berubah jadi bahasa Inggris. Nah, jadi tadi teman-teman ya, konsekuensi jenis pelanggan itu tuh akan berpengaruh kepada desain, kepada konten, dan kepada tombol-tombol yang kita taruh gitu. Mungkin kalau audiens ku adalah anak-anak milenial, desainnya nggak bakal kayak gini gitu. Anak-anak milenial ngeliat kayak gini masih kayak anjir ale amat ya, gede-gede tulisannya gitu ya, desain goyang-goyang segala macam gitu. Cuman ya buat sekarang audiens utamanya bukan itu, makanya desainnya seperti ini gitu. Nah, itu konsekuensi dari kita ngerti audiensnya. Jadi ini step ketiga ya. Tadi yang pertama kita udah tahu audiensnya siapa. Yang kedua kita tentukan goalsnya itu mau apa gitu ya. Yang ketiga tentukan dulu audiens utamanya siapa, bukan audiens keseluruhan ya. Audiens utama yang paling mungkin kita targetin. Tadi misalnya Mas tadi yang mau bikin jasa pembuatan website tadi, Mas siapa Mas? Sorry namanya? Bari. Mas Bari ya? Mas Bari tinggal di mana Mas sekarang Mas? Di Batam juga. Oh di Batam juga ya? Iya, Marina. Oke, di Mas Bari nanti kalau kebayang sementara ya, nanti target market jasa pembuatan webnya itu lebih untuk UMKM atau untuk perusahaan atau untuk anak milenial yang pengen bikin website Mas. Target utama ya, bukan berarti kita nggak target yang lain. Utama yang realistis UMKM sih. UMKM ya. Nah, berarti kalau UMKM berarti pastikan nanti webnya nanti itu nggak terlalu aneh-aneh ya, nggak terlalu bentar goyang-goyang gitu kan. Nanti kebanyakan muter-muter malah yang ngebuka kepala juga muter gitu ya. Jadi bikin yang simple karena orang UMKM kan biasanya nggak ngerti banyak tentang IT ya. Nah, pastikan informasinya itu padat ya. Desainnya nggak terlalu old school tapi nggak terlalu aneh-aneh juga. Dan pastikan mereka bisa dengan mudah dapat informasi kan. Mereka butuh apa sih? Mereka butuh tahu harganya langsung gitu. Beberapa UMKM ya. Mereka butuh tahu fiturnya gitu. Jadi tadi ya feelsnya bener-bener harus dalemin. Tapi apakah berarti Mas Bari nggak bisa nanganin klien perusahaan? Tetap bisa gitu. Cuman yang buat target utamanya adalah UMKM dulu gitu. Nanti kalau ada perusahaan yang mau ya juga bisa dikerjain gitu. Dibandingkan bikin satu website yang terlalu general ya, terlalu umum gitu ya. Jadi malah nggak dapat audiensnya gitu. Oke, Mas. Iya. Ini aku tunjukkan lagi ya study case ya. Ini biar kita sama-sama ngebuka pikiran aja ya. Dari caseku. Ini aku buka webnya Habis Kerja ya. Jadi buat Habis Kerja, target utamaku adalah anak-anak yang masih galau sama hidupnya, galau sama dia harus belajar apa buat akselerasi karirnya gitu ya. Jadi rata-rata orang-orang yang ikut di Habis Kerja itu yang masih pada bingung, yang mungkin mereka tertarik buat belajar dan punya keinginan belajar yang tinggi, cuman mereka masih belum terlalu tech savvy gitu, dan masih ragu-ragu sama apa yang mau dipelajari. Makanya aku desain halamannya, aku lebih ke arah pertama aku nge-recall dulu, aku pengen ngebangun relation sama mereka gitu. Bener nggak kalau kamu tuh fresh graduate, profesional, atau kamu pemilik bisnis? Dan bener nggak sih kalau kamu selama ini kesulitan buat nemuin sumber belajar terpercaya gitu? Nah, untuk itu kami menghadirkan yang beda gitu. Terus kita juga menghadirkan 2 kelas ini buat ada batch-batch juga. Dan untuk meyakinkan mereka kita juga jelasin, kita udah ngajarin ratusan murid dengan beberapa testimoni gitu. Sampai kita masih bingung mau ambil kelas apa. Jadwalkan konsultasi gratis dengan tim admission kami. Ini tujuannya buat apa? Buat teman-teman yang udah kepengen belajar nih, cuman masih ragu-ragu, saya mau belajar apa ya gitu. Nah, itu bisa klik ini nanti dihubungin sama WA kita. Karena audiensku adalah tadi banyak kan anak-anak millennials gitu yang masih ragu ya. Dan kalau teman-teman misalnya klik nih di bagian belajar website ya, lihat info kelas. Nah, ini aku ngegiring mereka dari aku ngeyakinin lagi sekali lagi, aku ngasih fitur-fiturnya apa, terus ngasih benefit-benefitnya apa aja kalau bisa belajar ini, kurikulumnya kasih detail juga, sama juga ngasih contoh website yang dibuat dalam pelatihan. Nanti biar mereka kebayang bisa bikin apa gitu ya. Sampai pada akhirnya aku kasih tombol daftar sekarang. Cuman kalau orang klik daftar sekarang gitu ya teman-teman, orang itu langsung akan digiring ke WA gitu ya.
Nah, kan beda sama teman-teman yang kemarin ini ya, ikut beasiswa ya. Kan kemarin teman-teman ngisi form ya, ngisi form terus data segala macam. Nah, ini kenapa aku bedain gitu ya? Aku mikir juga teman-teman, untuk orang-orang yang dapat beasiswa, yang akan dikasih beasiswa, effort buat ngisi form itu effort yang kecil bagi mereka. Karena mereka tahu gitu ya, setelah aku isi form, aku akan dapat ilmu yang lebih bermanfaat gitu ya. Ya aku tinggal ngisi form, masa males sih gitu ya, udah aku ngisi form aja gitu. Tapi kalau orang-orang yang mau bayar gitu ya, ngisi form itu tuh bisa menggoyahkan ininya loh, keraguan-keraguannya dia loh. Misalnya dia awalnya mau daftar nih, tiba-tiba ngisi form panjang, aduh daftar nggak ya, ntar dulu deh, lagi sibuk gitu ya, ntar deh, yang awalnya mau daftar jadi nggak jadi daftar gitu kan. Nah makanya aku coba simplifikasi gitu buat orang-orang yang bayar gitu di kelas berbayar, walaupun materinya sama ya sama yang kita pelajari selama 4 pertemuan ini. Ketika dia klik daftar sekarang gitu, dia akan diarahin ke WA, karena kalau dia ada masuk ke WA aku gitu ya, aku bisa meyakinkan mereka yang masih ragu ya, sekaligus mastiin bahwa ini tuh pilihan yang tepat kalau kalian mau belajar website itu. Dan kalau kalian mau bayar 1 juta gitu, ini investasi yang ini kok yang worth it kok buat yang buat dilakukan gitu loh. Jadi beda target market, beda situasi, beda fitur yang kita develop gitu. Nggak sengasal itu ya bikin teman-teman, nggak cuma udah yang penting bagus, nggak gitu. Jadi audiens itu menentukan segalanya gitu ya, program menentukan segalanya. Dan hasilnya, outputnya kan juga berbeda gitu. Dulu aku juga pernah bikin iklan, terus bikin web yang pakai form gitu ya. Dalam seminggu yang daftar itu cuma 1 orang gitu. Seminggu ya. Sekarang aku rubah pakai formatnya WA gitu ya. Dalam sehari gitu ya, dengan iklan yang sama, aku bisa ngasilin 3 orang yang bayar gitu. Jadi sejauh itu ya perbedaannya temen-temen. 3 orang dalam sehari sama 1 orang dalam seminggu gitu. Dengan perbedaan fitur tadi gitu. Gitu. Oke, ini step ketiga ya tadi ya. Dari 95 step ya, masih banyak nih ya. 1, tentuin apa. 2, goalsnya apa. Terus 3, audiensnya siapa gitu. Oke, nah ini lebih ribet lagi nih teman-teman nih. Nah, setelah kita udah tahu audiensnya apa, nah kan aku kemarin janjiin ya teman-teman ngajarin tentang UX ya, user experience. Nah, user experience itu tuh aku coba simplifikasi ya biar lebih gampang nangkepnya kita ya. Itu sebenarnya betul kayak gini aja. Teman-teman boleh tulis di HVS atau tulis di bukunya. Bikin aja 3 kotak ya. 3 kotak kayak gini yang namanya expected experience. Jadi pengalaman apa yang teman-teman ingin timbulkan atau teman-teman pengen audiens rasakan ketika mereka mengunjungi web kita. Dari awal buka halaman utama sampai dia scroll paling bawah gitu. Jadi ini urutan teman-teman ya. Dari dia buka halaman kita sampai dia scroll ke paling bawah. Nah, ini aku akan tuliskan study case buat habiskerja.com ya. Karena namanya adalah expected experience ya, kita belum tahu pasti ya pengalaman orang apakah sesuai dengan ini atau enggak. Cuman ini yang kita mau gitu ya. Nah, pertama aku pengen timbulin kesan gitu kan. Orang kan yang diasumsikan kan orang-orang masih ragu ya buat belajar website. Jadi aku bikin dulu ini ya. Kayaknya belajar web asik, tapi aku butuh nggak ya? Nah, ini pengalaman yang aku pengen timbulkan ketika orang membuka webnya habis kerja gitu. Nah, setelah mereka bingung dan dapat informasi, aku pengen pengalaman keduanya adalah seperti ini ya. Oke, aku pengen belajar web, tapi manfaatnya apa ya? Terus nanti yang akan dipelajari apa aja ya gitu. Nah, itu yang aku bayangkan teman-teman ya. Ketika orang yang awalnya ragu gitu ya, udah mulai yakin, dia pasti bertanya lagi gitu, manfaatnya gimana ya? Terus nanti yang dipelajari apa ya gitu. Nah, setelah dia udah tahu manfaatnya dan udah tahu apa yang dipelajari, terakhir aku pengen menggiring mereka untuk menarik ya, aku pengen daftar deh, caranya gimana ya gitu. Nah, jadi ini tuh journey ya, atau kita di experience ya, experience dari user yang aku pengen desain di webnya habis kerja. Nah, tadi ya, pertama orang ragu, kedua orang tahu manfaatnya sama tahu apa yang dipelajari, sama yang ketiga orang tahu cara daftarnya seperti apa gitu. Nah, jadi kalau teman-teman ngelihat lah ya, aku balik lagi ya ke sini tadi ya. Nah, untuk part pertama aku bikin section ini ya. Apakah kamu adalah karyawan, pebisnis, mahasiswa atau fresh graduate yang merasa bikin web ribet sulit ya, mesti ngerti pemrograman dulu. Ingin belajar skill baru biar bisa dapat pekerjaan. Ingin dapat sumber penghasilan tambahan. Butuh belajar web untuk meningkatkan omset penjualan. Jika iya, pilihan cuma 2, bikin sendiri atau pakai vendor. Tapi pakai vendor tuh mahal gitu harganya. Nah, ini aku pengen nimbulin experience bahwa tadi ya teman-teman ya. Oh, bikin web kayaknya asik deh gitu. Nah, setelah itu aku giring lagi ke mereka. Benefitnya apa ya? Kasih informasi gitu ya. Materinya apa ya? Kasih informasi. Sampai daftarnya gimana ya?
kita kasihlah cara pendaftaran gitu. Mereka tinggal klik daftar sekarang. Jadi itu teman-teman ya yang artinya define the visitor journey. Aku tentukan dulu experience-nya apa. Itu step keempat ya. Kalau ada yang bingung atau ada yang mau nanya, monggo ya teman-teman ya. Silakan dipotong ya. Takutnya ntar kalau misalnya yaudah ntar malah di akhir nggak terlalu nangkep gitu. Soalnya ini ilmu yang agak repot buat dipelajari sebenarnya dan butuh waktu juga ya buat nge-explore ini. Nah, setelah kita udah ngedefine experience-nya seperti apa, next-nya adalah kita nentukan section yang dibutuhkan untuk menjawab experience ini tuh apa gitu ya. Nah, section itu ada yang masih ingat kemarin apa section artinya? Section apa itu section itu? Nanya ke ini lagi deh, MSAR deh. Gimana MSAR? Section itu apa ya kemarin ya? Sectionnya gimana ya? Bab-bab bagian-bagian part-part yang dibutuhkan lah section di sesuai artinya lah Bang. Oke, sesuai artian ya. Berarti tadi kalau kita bikin yang kayak gini, berarti ya betul. Ini namanya satu section ya. Terus ini satu section lagi gitu ya. Jadi ini satu halaman terdiri dari beberapa section gitu ya. Beberapa bagian ya. Oke, mantap. Masih ingat ya? Iya. Kalau nggak ingat di kick dari grup ini. Nggak canda. Oke, nah setelah experience kita definisikan section apa yang dibutuhkan untuk menjawab experience yang kita mau capai gitu. Misalnya tadi kayaknya belajar web asik ya, tapi aku butuh nggak ya gitu ya. Nah, aku butuh section tentang section yang menyatakan target pasar dari penjualan jasa web gitu ya. Nah, jadi bukan penjualan jasa web ya, penjualan kelas web gitu. Jadi aku nunjukin dulu di habis kerja ya bahwa kalian adalah orang-orang yang dibutuhkan gitu. Maksudnya kalian adalah orang-orang yang butuh buat belajar web gitu. Sorry ini salah ya, tadi bukan penjualan jasa web, tapi penjualan kelas web gitu. Jadi apakah kalian adalah mahasiswa fresh graduate itu tuh memanggil mereka sebenarnya untuk menjawab experience ini. Nextnya mengenai manfaat dan apa aja yang dipelajari, ya aku bikin section baru tentang manfaat dan kurikulum pembelajaran. Jadi satu experience boleh dijawab oleh lebih dari satu section ya. Mungkin bisa jadi ada 3 section yang menjawab satu experience yang sama itu juga gak masalah gitu. Asalkan itu tercapai gitu ya. Nah yang terakhir tentang gimana cara daftarnya gitu ya. Aku bikin section tentang pendaftaran gitu ya. Nah teman-teman si journey ini mungkin bisa ada 5 kotak, bisa ada 10 kotak, bisa ada 20 kotak gitu ya. Nah cuman buat awal gitu ya, seenggaknya teman-teman mesti ada dulu 3 kotak utama gitu ya, 3 journey utama gitu dari awal sampai akhir ya, yang harus didefinisikan agar tadi kita nggak cuman mastiin webnya ada, tapi webnya berdampak dan menghasilkan penjualan juga gitu. Nah ini ya yang namanya user experience simplified ya, disimplifikasi. Sesimpel ini sebenarnya teman-teman ya. Experience-nya apa, section-nya apa yang dibutuhkan gitu. Nih aku hold dulu ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang mau coret-coret atau pengen nanya juga boleh, silakan. Oke. Oke, gimana ada yang mau nanya? Oke, udah cukup jelas teman-teman sampai tahap ini? Atau belum cukup jelas, Ramon? Kalau udah kita coba lanjut lagi ya. Sorry, sebentar. Izin sebentar teman-teman ya, sebentar. Nah, teman-teman mungkin boleh dengan proyek yang masing-masing tadi kita coba langsung tuliskan aja teman-teman. Target experience yang mau dicapai apa ya? 3 hal ini. Silakan langsung dituliskan. Biar langsung ke bayang. Sebelum kita lanjut ke bagian yang lain. Boleh ya ditulis di HVS-nya. Tadi maksud itu di HVS tuh tadi ya biar enak buat coret-coret tadi. Tapi kalau misalnya mau di notepad dan bisa diatur biar enak dibaca juga nggak masalah juga gitu. Yang penting hasilnya ya teman-teman ya. Caranya bebas ya mau gimana pun. Oke, kita lanjut.
Atau ada yang mau nanya dulu? Lanjut dulu ya teman-teman ya, berarti aman ya. Oke, setelah kita tentukan sectionnya, kita bisa bikin kotak baru di bawah sectionnya. Nah ini aku next lagi ya. Nah tadi kan experience udah, section udah. Nextnya adalah kita bisa definisikan dari section ini ya. Kan kita butuh section tentang target pasar, manfaat, dan pendaftaran. Kita tentukan teman-teman, fitur apa yang dibutuhkan di web kita untuk menjawab tujuan tadi gitu. Dan fitur tadi dipastikan juga sesuai dengan target market ya tadi ya. Apakah dia tech savvy, ngerti teknologi apa enggak gitu. Misalkan tadi yang mengenai section pertama, fiturnya apa yang dibutuhkan? Oh, sekedar informasi tentang target pasar. Fitur yang kedua apa? Sekedar informasi juga tentang manfaat dan kurikulum gitu. Nah, yang ketiga, kita butuh fitur section tentang pendaftaran yang ada hal tambahan yang dibutuhkan. Nah, ini yang pertama yang dibutuhkan yang buat section adalah informasi ya. Informasinya mesti asik dan profesional mengenai manfaat, ilustrasi manfaat dan kurikulumnya mesti jelas agar orang buy in sama idenya. Sama yang ketiga, buat pendaftaran kita butuh fitur tombol nyambung ke WA. Karena target marketku adalah orang-orang millennials yang masih ragu apakah belajar web itu mereka perlukan dan apakah investasi 1 juta itu worth it buat mereka bayarkan gitu ya untuk ikut kelas di habis kerja gitu. Nah itu fitur yang aku butuhkan untuk menjawab tujuan sekaligus mengakomodir audiens yang mau dituju gitu. Dan terakhir kita nanti bisa definisikan ya apakah kita perlu plugin tambahan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang kita mau capai gitu. Misalkan untuk halaman yang asik dan profesional kita nggak perlu plugins kan, tinggal pakai Elementor udah bisa gitu. Mau bikin informasi tentang ilustrasi manfaat kurikulum kita nggak butuh plugins kan gitu. Nah untuk fitur tombol nyambung ke WA kita butuh plugins nggak gitu ya. Nah ini kebetulan kita nggak butuh ya, kita tinggal pakai yang kemarin kita simulasikan ya, create.wa.link agar orang bisa lebih mudah buat connect ke kita gitu. Dan kita juga tahu pasti bahwa pengunjung itu datangnya asal dari website gitu. Nah jadi teman-teman kita nginstall fitur ya, kita pakai plugin itu tuh nggak semata-mata kayak oh keren ya ada fitur WA, ya udah pakai WA juga deh. Jangan kayak gitu ya. Jadi disesuaikan juga sama tadi yang paling pertama, kita mau experience-nya apa gitu ya. Kita mau bikin section-nya apa, lalu kita mau bikin fiturnya apa gitu ya, yang dibutuhkan apa, sampai barulah plugins yang sesuai itu apa gitu ya. Ini kita masih belum ngomongin desain teman-teman ya, kita baru ngomongin experience ya, kita baru ngomongin tentang konsep ya, konsep webnya. Nanti kita akan ngomongin desain di belakang ya, habis ini. Nah mungkin semakin kesini mungkin teman-teman jadi semakin kebayang ya, kenapa orang bikin website ya, walaupun modalnya cuma 500.000, cuman bisa mahal ya, bisa sampai 10 juta, 15 juta gitu ya. Kenapa mahal ya? Karena ini teman-teman ya, part mikirnya ini nggak mudah gitu, butuh pengalaman ya, butuh pemikiran. Jadi bukan gara-gara ya udahlah karena programmer mahal ya udah harganya dimahalin aja nggak kayak gitu ya. Tapi karena memang proses berpikirnya itu nggak sesimpel itu gitu, butuh perenungan ya. Kadang-kadang menghayal dulu sampai dapat ide tentang experience apa yang kita mau timbulkan kepada klien. Gitu. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi itu masalah goals ya. Intinya untuk menjawab semua itu teman-teman harus lakukan riset sederhana ya, dan tuliskan journey tadi ya, yang kotak-kotak 3 tadi sebelum kita bikin website. Kalau kita mau bikin webnya yang serius gitu, yang bener-bener profesional. Tapi ini disesuaikan juga sama klien teman-teman ya. Kalau ada klien yang memang sekedar cuma pengen bikin website dan budgetnya nggak banyak ya, teman-teman nggak terlalu worth it buat ngelakuin ini semua gitu menurutku ya. Misalnya ya udah saya cuma ngasih 500.000 yang penting online gitu ya. Ya ini terlalu too much buat di spend waktunya. Tapi kalau misalnya ada klien yang kira-kira bisa bayar harga yang proper gitu ya. Nah ini step wajib yang harus dilakukan gitu. Nah apa yang aku maksud dengan riset sederhana? Nah ini riset sederhana ini teman-teman nggak mesti wawancara, nggak mesti bikin kuesioner ya, nggak mesti seribut itu ya teman-teman. Sesimpel ini aja, sesimpel cari ide aja, audiensnya siapa, terus cari ide lagi tentang biasanya kalau orang-orang ibu-ibu itu ngebuka web itu gimana ya, teman-teman ngebayangin aja gitu, ngobrol sama temen ya, nanya pendapat, dapatlah nanti experience apa yang kita mau desain. Dan experience tadi juga itu tuh bukan berarti teman-teman ngedesain sekali langsung berhasil ya, nggak gitu juga gitu ya. Kita ngedesain experience, kita ngelihat hasilnya, baru kita evaluasi gitu ya.
Kayak tadi misalnya caseku tadi ya bikin web habis kerja yang nawarin kelas website dan aku pakai form pendaftaran yang ribet gitu. Kan awalnya aku pakai itu gitu dan nggak laku ya. Nah, kenapa aku bisa punya ide buat bikin pakai WA? Karena aku evaluasi gitu, evaluasi dari kemarin, dari kesalahan yang kemarin tuh apa ya yang bikin orang males daftar ya. Aku ngobrol sama teman-teman ternyata, oh mereka bahkan masih ragu buat daftar ya. Kalau masih ragu kita ngasih form yang ribet-ribet ya orang makin nggak mau daftar dong gitu. Jadi journey itu berkembang teman-teman ya, nggak sekali bikin langsung jadi gitu. Jadi ya harus terus di develop gitu. Sampai pada akhirnya kita ketemu nih satu bentuk yang lumayan menghasilkan gitu. Nah, jadi itu step pertama teman-teman mengenai goals ya, menentukan tujuan utama. Dan goals ini tujuan yang paling kompleks ya, yang paling ribet dibandingkan timeline, draft ataupun desain. Satu, masalah goals kita clear, kita udah aman. Goals ini istilahnya kayak planning lah teman-teman ya. Kan ada satu quotes yang bilang ya, kalau kita nggak memplanningkan sesuatu, berarti kita sedang merencanakan kegagalan kita gitu ya. Makanya ini step yang paling penting sebelum kita masuk ke timeline, ke draft, dan juga ke design. Oke, aku coba hold lagi teman-teman. Ada yang mau nanya untuk make sure atau pengen sharing dulu? Ada yang dibingungkan gitu? Monggo ditanyakan. Mumpung kita lagi ketemu, silakan. Ya, ada yang nyalain mic tadi ya. Siapa tuh? Silakan. Ada yang mau nanya dulu? Silakan. Putus-putus. Nah. Masih bingung bang, untuk apa nentukan goal itu gimana? Kalau boleh tahu mau bikin web apa? MS Air. Mau bikin web apa? Personal lah, yang saya bilang tadi lah jasa tadi bang, jasa. Jasa apa nih? Jasa desain lah, jasa desain gitu. Desainnya desain apa nih? Desain buat sosial media atau desain buat brand UMKM misalnya? Kan beda-beda tuh. Banyak ya orang desainnya. Oh. Untuk apalah ya, untuk spanduk lah bang, spanduk banner gitu. Oke, untuk spanduk. Flyer gitu. Oke. Ya, flyer. Kira-kira dari semua target pasarnya, siapa target pasar yang paling diutamakan, yang kayaknya paling banyak beli nih buat brosur, buat banner segala macem? Apakah mahasiswa yang mau buat acara kampus atau orang-orang yang bisnis buat usahanya atau buat apa? Kira-kira yang dibayangkan? Oh, kalau terbayang saya sih ya dua-dua sering apa sih? Sering pesan lah itu. Mahasiswa sering kalau untuk kebutuhan seminar gitu kan. Ya. Perusahaan juga untuk promosi gitu. Yang paling sering dan uangnya paling banyak yang mana? Gimana ya? Dua-dua sih. Oke, dua-dua ya. Berarti buat si mahasiswa sekaligus buat orang-orang yang punya usaha berarti ya? Bisa bilang dulu. Si kondisi ya. Oke, nah berarti kalau udah gimana? Ditentukan dua gitu bisa tuh bang ya? Bisa juga sebenarnya. Ditentukan dua gitu. Bisa aja. Cari aja kesamaannya apa dari dua itu. Nah, sekarang tujuannya bikin web ini buat apa? Buat awareness atau buat conversion? Buat orang biar langsung pesan jasanya? Langsung pesan lah bang. Langsung pesan ya? Langsung di. Oke. Ya, maksudnya langsung dialihkan dulu ke apa kan, ke website kita gitu kan, bila dia dulu beralih ke website gitu kan. Ya. Baru nanti langsung pesan. Ya, nah ini pengalamanku di percetakan nih ya. Sekarang tuh banyak percetakan yang orang itu ngirimin filenya tinggal pakai WA aja gitu kan ya. Tinggal kirim, mau cetak apa mas? Cetak spanduk, yaudah kirimin lewat WA ya mas gitu. Nah berarti kan bisa aja ngebikin experience webnya yang awalnya orang ngunjungin web gitu ya. Misalnya orang yang dikunjungin web adalah yang ditargetkan adalah orang-orang yang udah tahu nih tentang jasa pembuatan jasa brosurnya gitu ya. Berarti nanti webnya tinggal jelasin aja jasanya apa gitu ya, harganya berapa, sama terakhir tombol WA gitu ya. Dan di tombol WA nanti mereka bisa langsung ngirimin filenya gitu kan. Bisa gitu kan bro? Oh ya, bisa gitu. Nah berarti experience yang mau didesain apa? Ya berarti ada 3 tadi. Yang pertama berarti orang yang awalnya nggak tertarik ya, jadi tertarik. Misalnya apa yang bikin tertarik? Misalnya nanti di webnya dijelasin ya, cetak desain hanya dalam waktu cetak desain kurang dari 1 jam gitu misalnya. Kan itu kan menarik ya. Oh, express design. Kan selama ini kan orang desain kan lama ya, butuh waktu berapa hari ya. Tapi kalau express, asik nih express ya. Nah, experience keduanya apa? Yang keduanya kita pengen nimbulin kesan bahwa selain express, ini quality juga bagus gitu.
Jadi udah experience kedua adalah quality-nya bagus. Yang ketiga apa yang kita mau timbulkan? Selain quality-nya bagus, kita bisa langsung mesen loh gitu lewat WA tanpa perlu repot-repot nelpon segala macem. Nah, jadi ada tiga pengalaman ya. Dari tadi yang pertama ada keunikan yang dia ngerasa, yang kedua experience-nya adalah ini berkualitas, experience yang ketiga ini mudah buat dipesan gitu. Nah, ntar tinggal diturunkan bro ke section apa yang mesti dibikin untuk menjawab masing-masing masing-masing experience tadi gitu. Jadi bukan berarti kayaknya bagusnya halamannya ada foto-foto brosur deh. Ya udah di-upload aja deh. Nggak kayak gitu cara bikinnya ya. Kita definisikan dulu kita mau bikin kayak gimana gitu. Nanti barulah didesain flow halamannya seperti apa gitu. Oke, kebayang bro? Oke. Pokoknya baru dapat masih ambang-ambang sedikit lagi lah. Oke. Tapi tadi udah clear tadi ya. Masalah experience tadi udah ada 3 experience. Udah. Tinggal diturunkan ke sectionnya apa gitu ya. Sama quick, Ya, tadi kan udah didefinisikan tadi ya experience-nya. Selanjutnya tinggal didefinisikan lagi sectionnya apa gitu ya. Sama button-nya apa gitu. Oke. Udah cukup jelas ya? Oke, sip. Ada lagi mungkin yang pengen brainstorming, diskusi aku bisa bantu mungkin buat ngarahin desain halamannya biar mungkin lebih spesifik, monggo. Oke, iya kalau belum ada aku berarti lanjut lagi teman-teman ya. Tadi baru step pertama ya dari 4 step ya. Kita baru ngomong tentang goals. Nah yang kedua ini yang buat ngejawab masalah tadi yang sering ngaret-ngaret. Nah ini ada bahasan tentang timeline ya. Ini nggak banyak bahasannya, cuman simpelnya ini juga buat teman-teman nanti yang bikin project selama 7 hari ke depan mesti clear dulu timeline pembuatannya itu berapa lama gitu. Jadi aku biasa bagi ke 4 hal ini ya. Aku mikirin konsepnya goals tadi berapa hari gitu ya, misalkan sehari gitu. Yang kedua aku install tema, plugins, beli domain, hosting itu berapa lama. Yang ketiga aku ngedesain homepage-nya berapa lama. Sama yang keempat kan ada masalah testing ya, finalisasi, revisi segala macam itu berapa lama gitu. Nah ini juga mesti clear dari awal. Misalkan teman-teman 7 hari nih mau bikin project yang project hari ini ya. Biar 7 hari teman-teman bagi dulu nih per hari itu mau per section itu berapa hari mau di developnya. Terus teman-teman mau ngalokasikan waktu itu di jam berapa buat ngerjain masing-masing fasenya gitu. Nah ini nggak cuma berguna buat kita ngebikin project pribadi, tapi waktu kita ngebikin project sama klien, ini juga harus dijelaskan ke klien dari awal gitu ya. Jadi biar klien itu, kan soalnya gini teman-teman ya, klien itu tuh biasanya nggak ngerti-ngerti amat ya bikin web tuh gimana. Yang dia tahu tuh bikin web tuh gampang ya, kayak bikin PowerPoint gitu ya. Nah kita mesti jelasin ke dia gitu, Pak untuk project kita, saya akan kerjakan dalam waktu 2 minggu, dan dalam 2 minggu itu timeline-nya seperti ini Pak ya, saya bikin konsep dalam waktu 3 hari, nanti saya akan share ke Bapak. Saya akan lakukan ini, saya akan share ke Bapak. Saya akan lakukan ini, saya akan share ke Bapak. Saya akan share ke Bapak. Jadi jangan sampai klien itu tengah-tengah kebingungan gitu ya. Ini kok udah 2 minggu nggak ada progres, nggak ada kabar. Ini apa kabar web saya gitu ya. Nah teman-teman bisa pastikan dengan membuat timeline yang jelas tadi ya. Kapan mau diselesaikan di masing-masing fasenya. Nah ini buat PR juga teman-teman ya. Buat project yang 7 hari nanti ke depan sampai tanggal 1 Agustus, teman-teman sebelum ngerjain tadi pertama tentukan goals dulu. Yang kedua pastikan timeline ini didefinisikan dengan clear. Kalau teman-teman ada yang lagi kerja atau teman-teman ada yang lagi freelance segala macam, berarti teman-teman mengalokasikan waktu di malam hari berarti buat mengerjakan. Dihitung aja berapa realistisnya, berapa jam yang bisa dialokasikan sehari untuk ngebikin itu. Sisanya teman-teman boleh punya activity lain, boleh punya kerjaan lain. Tapi yang pasti kita harus disiplin juga buat ngerjain ini. Cuman yang timeline tadi, kalau kita nggak punya goals ya kita nggak jelas dong kapan nyelesai apanya, mau bikinnya. Tapi kalau teman-teman udah jelas nih mau bikin apa dan goalsnya apa, harusnya di bagian timeline kita nggak terlalu ngawang-ngawang lagi gitu, lebih kebayang gitu ya berapa waktu yang dibutuhkan untuk ngebikin fitur yang tadi kita definisikan sebelumnya. Nah ini nanti boleh ya dicor-cornya di bagian kertasnya ya. Tapi nanti kalau ada yang pengen tahu ada 4 konten ini aku akan bagikan di PDF PowerPoint-nya nanti langsung habis ini ya. Jadi jangan khawatir juga. Oke, nah kalau udah didefinisikan timelinenya, yang ketiga, ini singkat yang nomor 2 ya. Yang ketiga adalah ngedesain draftnya. Nah ini masuk ke pertanyaan Bahari tadi di awal ya tentang gimana sih Mas cara mastiin desain yang kita bikin tuh bagus gitu. Nah ini di bagian draft ya teman-teman.
Jadi sebelum ke arah sana ya, biasanya kalau aku udah tahu aku mau bikin apa, aku akan ngelakuin dulu yang namanya benchmarking ya, ataupun aku ngelihat-lihat dulu web sejenis yang aku pengen bikin gitu. Nah, apa yang aku lihat dari web yang aku lagi buka gitu, aku coba tiru 3 hal. Pertama, aku coba tiru pewarnaan ya. Yang kedua, aku coba tiru strukturnya. Dan yang ketiga, aku coba tiru kontennya. Tapi tiru itu bukan berarti kita ngambil plek-plekan 100% enggak gitu ya. Tapi kita cuma ngambil beberapa yang bagus kita ambil, beberapa yang enggak sesuai kita enggak usah ambil gitu. Kita kan juga menyesuaikan dengan target market kita orang Indonesia gitu. Jadi enggak bisa disama-samain plek-plekan. Cuman beberapa insight atau beberapa inspirasi itu bisa dimanfaatkan. Aku akan memulai dari yang pertama teman-teman ya, tentang pewarnaan ya. Jadi pewarnaan dalam satu website itu tuh ada 3 jenis warna ya. Nah, ini istilah baru lagi ya teman-teman ya. Kemarin udah banyak kenalan nama istilah baru. Ini kenalan istilah baru lagi. Ada namanya main color ya. Ada lagi namanya secondary color. Ada namanya background color ya. Jadi main color itu warna utama gitu ya. Secondary color itu warna kedua ya. Terus yang namanya background color itu warna background, warna latar belakang gitu. Nah, kan mungkin kalau aku jelasin gini nggak terlalu kebayang ya maksudnya apa gitu ya. Nah, ini aku coba contohin lagi ya. Biar kebayang. Misalkan lagi-lagi aku coba contohin ke habis kerja ya. Nah, habis kerja ada 3 komponen warna teman-teman ya di homepage-nya ya, di halaman apapun itu dan konsisten ya. Di sini kita ada warna utama yaitu warna navy ya, biru navy kayak gini, ini warna utama kita ya. Biru navy. Kita punya warna secondary yaitu warna hijau terang ya. Warna hijau ini. Dan kita punya warna background yaitu warna putih gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngeh sampai ke bawah gitu, nggak ada warna yang lain gitu, nggak ada tiba-tiba tombolnya warna merah gitu ya. Nah, ini semuanya konsisten gitu ya. Ada 3 jenis warna, ada warna utama warna biru navy, ada yang kedua warna background warna putih, dan ada warna secondary warna hijau biar lebih hidup. Nah, nanti ada yang nanya lagi biasanya dari sini ya, kenapa warnanya biru, hijau sama warna putih mas gitu ya? Kenapa nggak warnanya orange gitu ya? Warnanya nggak pink gitu ya? Kenapa warnanya ini gitu? Nah, ini karena ada filosofinya teman-teman ya. Filosofinya apa? Filosofinya warna primary warna navy itu tuh menunjukkan profesionalisme gitu. Jadi kan aku pengen nunjukin bahwa kelas di habis kerja itu tuh kelasnya berkelas loh. Kontennya mahal ini. Konten yang kita ngajarin itu nggak gampang ditemuin di tempat lain. Jadi teman-teman kalau ikut di habis kerja, teman-teman akan dapat satu materi yang high class gitu. Nah, itu professionality ditunjukkan oleh warna biru navy. Nextnya ada warna hijau terang ya. Apa arti hijau terang gitu? Nah, hijau terang ini filosofinya adalah kreativitas gitu ya. Nah, jadi kreativitas itu ditunjukkan oleh kecerahan warna gitu. Warna hijau terang ini nunjukin bahwa selain kreatif, habis kerja itu pengen merayakan semangat anak muda gitu. Anak muda yang pengen eksplor banyak hal, yang pengen belajar banyak hal. Makanya ada warna terang, ada warna optimis di situ. Dan di sini ada warna putih. Kenapa? Ini sebagai warna kontras dengan warna navy tadi, buat nunjukin cakrawala yang luas gitu. Nah, jadi dari warna aja itu ada filosofinya teman-teman ya. Ini kalau aku bikinnya warnanya lain, mungkin artinya bakal beda. Ini aku akan bandingkan dengan webnya habis kerja yang dulu ya teman-teman ya. Sebenarnya aku sekarang baru sadar ya, web yang dulu tuh nggak terlalu bagus sebenarnya. Cuman yang namanya kita bikin sesuatu memang harus dikembangkan terus ya sampai hasilnya lebih bagus. Nah, ini aku coba tunjukin ya webnya habis kerja yang teman-teman pakai kemarin buat daftar website gitu. Masih loading ya. Lama loadingnya. Bentar tuh masalah ya? Oh enggak. Cek Google ya, cuman enggak ya? Bentar ya, suaranya putus-putus ya. Oke, suaranya udah kedengeran, sorry tadi kayaknya putus-putus tadi ya. Ya, halo tes. YouTube ya. Oh, udah jelas ya mas ya? Oke. Udah masuk bang. Tadi sampai mana tadi ya putusnya tadi? Apa tadi sempat putus tadi atau sempat ini? Suaranya udah masuk. Tadi sebelumnya sampai mana tadi ya terakhir kedengarannya? Tadi putus. Iya, terakhir yang jelas itu Sampai sebentar katanya. Oh.
Tadi aku udah jelasin belum tadi soal yang warna tadi udah jelas ya? Mau buka website. Oh, tadi baru mau buka website gitu ya Mas ya? Udah, warna udah, filosofi tadi kan. Oh iya, udah ya. Oke. Iya, mau buka website. Oke. Ya, aku lanjut lagi ya. Sorry ya tadi agak gangguan dikit. Nah, tadi ini itu teman-teman ya. Ada 3 warna ya, primary colors, ada secondary colors, sama ada background colors yang masing-masing ada artinya gitu. Nah, ini dibandingkan dengan yang sebelumnya, menurutku lebih bagus yang sekarang ya. Enggak tahu menurut orang-orang yang beberapa yang komen juga bagus yang sekarang. Cuman ada mungkin bisa ada pendapat macam-macam ya. Nah, kalau yang sebelumnya ini warnanya kuning, hijau, sama putih gitu. Cuman hijaunya aku rasain kurang hidup ya, jadi kurang menyala, kurang nunjukin semangat creativity gitu. Makanya aku rubah jadi yang sekarang. Nah, ada pertanyaan lagi biasanya dari teman-teman di batch sebelumnya ya. Mas, oke Mas, warnanya ada arti filosofinya. Cuman gimana caranya Mas tahu kalau warna yang bagus itu warna biru navy, warna hijau sama warna putih gitu. Nah, ini kan pertanyaan lebih besar lagi ya. Gimana caranya kita tahu kalau warna ini adalah warna yang bagus gitu. Nah, yang aku lakuin adalah teman-teman, aku cari tahu dulu satu website sejenis ya, beli-beli nih. Aku cari tahu dulu satu website belajar sejenis yang sekarang jadi apa ya, jadi market leader lah istilahnya, yang paling profesional itu apa, yang paling bagus gitu. Web belajar skill sejenis gitu. Nah, aku coba cari di Google teman-teman ya. Learn new skills misalnya aku cari ya di Google ya. Aduh, internetnya benar-benar enggak problem lagi. Oh, enggak ya, bisa ya. Misalnya aku cari di Google teman-teman, learn new skill ya. Learn new skill. Aku coba cari di internet apa sih tempat belajar skill baru gitu ya. Ini ada apa? Ada artikel dari blog gitu ya, ada segala macam. Aku ketemu satu website namanya Skillshare ya. Jadi Skillshare itu online kelas yang ngajarin kelas-kelas skillful. Ini nggak ada kelas web saja, cuman ngajar kayak kelas melukis gitu ya, kelas apa segala macam yang menurutku semangatnya sama dengan semangat yang pengen ditimbulkan oleh habis kerja. Ya udah aku bukalah si Skillshare itu gitu ya. Kita coba amatin web Skillshare. Walaupun beda sama nggak sama persis sama habis kerja. Cuman aku coba pelajari ya sebenarnya teman-teman ya. Oh, warna dia adalah warna utama, warna backgroundnya warna putih, secondary-nya warna hijau yang sama, dan primary color-nya adalah warna biru navy gitu ya. Nah, ini biru navy gitu. Biru navy ya atasnya ya. Jadi biru navy, hijau terang, sama ada warna putih as a background gitu. Jadi kalau teman-teman walaupun flow-nya nggak sama, tapi feel-nya mungkin nggak, ya beda sih feel-nya. Cuman ada kesamaan lah ya teman-teman ya. Warnanya sama ya, biru, hijau, putih ya. Ini juga ya. Warna putih, hijau, biru. Nah, jadi dibandingkan kita capek-capek ya nyari filosofi-filosofi apa gitu, mendingan kita cari aja dari Google gitu ya. Web apa yang kita mau bikin yang udah level dunia gitu ya. Ini kan level dunia ya, misalnya Skillshare nih, kalau kita cek statistiknya, itu tuh yang ngunjungin webnya Skillshare itu berapa ya sebulan ya. Ini ada satu extension namanya Similar Web ya. Ini dalam sebulan yang ngunjungin webnya Skillshare itu ada 8,5 juta orang gitu ya. Berarti ini pangsa pasar udah luas dong, berarti udah cukup besar dong berarti ya. Ya kenapa aku harus capek mikir kalau aku ada benchmarking yang bisa diambil gitu. Walaupun kita nggak ngopi semuanya gitu ya. Kita cuma ngopi beberapa bagian-bagian aja gitu. Nah, gitu juga nanti teman-teman yang lain. Misalnya Bari nanti mau bikin website tentang jasa pembuatan website. Sebelum Bari nentuin desainnya gitu ya, Bari coba cari dulu aja jasa pembuatan website ya. Misalnya create a website. Carilah di Google dulu beberapa yang bagus-bagus. Misalkan ada namanya Wix ya. Wix ini kan ya walaupun bukan jasa pembuatan website, tapi dia platform untuk ngebikin website ya, yang beda sama WordPress. Cuman seenggaknya kita pelajari dari Wix nih. Oh, si Wix ini dia pakai warnanya itu hitam, putih, biru gitu ya. Biru gitu ya. Ini ada warna hijau, dia ada warna keempat, warna kelima nggak masalah. Beberapa punya warna kayak gitu. Warna putih lagi, hitam lagi gitu ya. Cuman kalau dilihat sampai paling bawah ini kan warnanya biru ya. Ini kalau misalnya kita boleh definisikan ya, walaupun dia ada warna keempat, ada warna kelima, dia cuma ada 3 warna utama gitu ya. Ada warna background warna putih, warna teksnya warna biru, hitam, dan primary-nya warna hitam, dan secondary color-nya dia warna biru. Nah, kenapa kayak gini? Nah, ini kalau teman-teman nanti baca lagi di Google ya, cari lebih lanjut lagi, biru itu melambangkan high tech ya, high technology gitu. Melambangkan teknologi yang baru, biru, kebaruan gitu ya. Ada lagi warna hitam yang menunjukkan apa? Menunjukkan simplicity gitu ya. Ada warna putih yang nunjukin horizon yang luas gitu. Jadi ya kalau mau bikin jasa pembuatan website, nggak ada salahnya pakai cara yang sama kayak Wix. Dan kita kan bisa dengan gampang bikin kayak gini ya di Elementor ya.
tinggal bikin satu section gitu ya, tinggal bikin teks, size-nya dibesarin, dibikin center gitu ya, add lagi komponen baru teks lagi, dan tinggal tambah button ya, selesai masalah kan. Jadi kita nggak mau bikin kayak gini tuh nggak susah gitu, tinggal bikinnya. Cara dapetin gambar gini gimana ya, tinggal cari aja gambar kayak gini atau cari di Google gitu ya, nanti tinggal gambar di-upload dan kita bisa bikin kayak gini juga sama persis kayak yang dibikin sama Wix. Tapi yang pertama dipastikan itu feel-nya dulu, feel-nya mesti dapet ya, feel color-nya masih sama. Yang kedua baru feel masalah struktur ininya dan feel isinya gitu. Nah teman-teman bisa baca nanti di bawah ya, apa aja sih isinya Wix untuk meyakinkan orang buat pakai platformnya dia gitu. Nah teman-teman nanti baca di bawah-bawah yang pakai bahasa Inggris segala macam, nanti tinggal diterjemahkan. Kalau di luar negeri kayak gini, kalau di Indonesia apa yang bisa diambil, apa yang nggak bisa diambil gitu. Nah nanti tinggal diadopsi aja gitu kontennya, walaupun nggak mesti sama persis gitu. Gitu sih teman-teman. Jadi tadi ya pewarnaan struktur konten didapat dari eksplorasi, dari pembelajaran. Kita makin banyak explore, makin banyak ide, ya bisa bikin website yang lebih semakin bagus. Gitu sih buat step selanjutnya tadi ya. Nah cara aku biasanya buat nerjemahin desain tadi sebelum ngebikin ke Elementor, aku bikin dulu pakai PowerPoint atau pakai HVS biasanya. Jadi aku bikin kotak-kotak section apa yang mau dibikin ya. Terus aku bikin aja di kotak-kotak di HVS itu gambarin ada tulisan, ada tombol. Ya walaupun gak bagus, seenggaknya aku dapat gambaran dulu nih aku mau bikin kayak apa gitu. Biar gak bingung waktu buka Elementor gitu. Jadi aku bikin the whole section, aku bikin warna segala macem, dan selesailah bagian draft gitu. Jadi di bagian goals aku ngelakuin planning, di bagian timeline aku rencanain berapa lama aku ngerjain itu, di bagian draft aku coba explore dulu benchmark yang ada. Nah jadi tadi kalau di bagian goals kita banyak ngomongin tentang experience ya, user experience. Di bagian draft kita ngomongin tentang interface ya, user interface, tampilan website. Nah yang bagian B, C, dan D ini mesti sinkron teman-teman ya. Kita boleh punya interface yang bagus, UI yang bagus, cuman jangan lupa juga di bagian goals tadi kita definisikan loh audiensnya siapa, experience-nya ada. Jangan sampai gara-gara kita mau bela-belain interface-nya bagus, malah webnya jadi ribet dan gak friendly gitu ya. Nah jadi ketiga tadi tuh mesti sejalan step by stepnya. Jadi UI UX mungkin kelihatannya ribet ya, tapi sebenarnya sesimpel itu konsepnya. Nentuin goals, tentuin timeline, tentuin draft, itu aja tiga itu. Tiga itu udah jalan, teman-teman udah mudah buat ngebikin web di Elementor. Jadi itu juga yang aku kemarin sempat share teman-teman ya, kan aku lupa aku share di grup ya. Karena aku misalnya bikin satu web ya, Karir Akademi Sirvano nih. Aku coba share ya webnya. Ini aku coba bikin satu, bentar, aman kan? Oh iya, aku bikin satu landing page teman-teman ya. Satu landing page dari klien yang pengen bikin landing page untuk jualan kelas jualan kelas mentoring tentang karir gitu ya. Ada kelas full pack, ada kelas satuan gitu ya. Ini ada form buat ngisi, dia pengen pakai form langsung. Dia lagi A/B testing lah ya. Kalau pakai form conversionnya tinggi gak sih? Kalau nggak tinggi nanti kita bisa coba pakai WA. Cuma kalau tinggi ya ngapain pakai WA gitu kan, lebih mudah kayak gini gitu. Nah ini aku bikin kayak gini. Nah ngerjain ininya di Elementor itu tuh nggak lama teman-teman, cuma 4 jam, cuma 5 jam sebenarnya, 4 sampai 5 jam waktu kotornya ya buat ngerjain ini dari 0 sampai jadi gitu. Nah yang lama tuh di mana? Yang lama tuh ya di sini, di bagian 1 goals, di bagian timeline, sama di bagian draft. Nah buat 3 ini aku ngabisin waktu 2 sampai 3 hari gitu. Terus aku sampai bikin di PPT gitu, aku bikin di PPT ngasih ke klien. Kalau udah jadi bikin yang bagian tadi, bagian desain itu cuma 4 jam 5 jam, jadi nggak lama gitu. Nah jadi itu ya step by stepnya. Dan kalau kita udah definisiin goals, kita udah definisiin timeline, kita udah bikin draft, yang terakhir ya kita tinggal buka Elementor ya, add new page, dan teman-teman silakan mau starting point bikin halamannya apakah mau pakai template yang ada atau teman-teman mau pakai blocks yang ada. Kan ada juga ya waktu kita add template, ada bagian paling kiri tuh add blocks ya. Kita mau nambahin per section, itu juga bisa dipakai gitu ya. Dan silakan dimodifikasi sesuai kebutuhan di Elementornya masing-masing. Jadi nanti kalau teman-teman mau bikin project baru, teman-teman nggak perlu daftar Beat House yang baru sebenarnya. Teman-teman bisa pakai yang kemarin ya, tinggal bikin page baru aja, terus di develop lagi dari nol ya, dari masih kosong sampai jadi gitu. Jadi kalau boleh jujur ya teman-teman ya, nah ini aku coba tadi reminder ya, PR-nya itu buat personal project web tadi dalam 7 hari ke depan ya, sampai 1 Agustus, dari fase pertama sampai fase terakhir.
Jadi kalau aku boleh jujur teman-teman, yang kita pelajari selama 2 pertemuan kemarin itu tuh kita baru ngomong soal yang E ya. Kita baru ngomong tentang technicality, tentang desain, tentang ngebikin. Nah, yang ngomongin soal metode itu tuh ada 3 step ya. Goal, timeline, draft. Jadi 3 metode, 1 technicality. Cuman sengaja aku mulainya dari bagian desain biar teman-teman dapat small wins dulu. Biar dapat kepuasan kan, oh aku udah bisa kok bikin halaman sendiri ya dengan segala plus minusnya. Karena kalau aku mulainya dari bagian metode, yang ada malah makin pusing semuanya kan, makin gak kebayang gitu ya. Tapi kalau mulai dari bagian technical, bagian desain, nah ini biasa orang-orang lebih cepet dapat quick wins lah istilahnya, dapat kemenangan kecil. Jadi lebih semangat buat nge-explore lagi gitu. Gitu teman-teman ya. Kalau 4 ini udah dijalankan ya, insya Allah sih ngerjain project pribadi atau ngerjain project klien akan lebih bagus hasilnya, dan klien yang kita layani akan juga lebih puas dengan apa yang mereka mau tuju gitu. Karena kepuasan itulah yang akan nanti ngebikin teman-teman bisa dapet job-job selanjutnya gitu. Kalau klien puas, karena dia bisa ngomong mulut ke mulut gitu ya sama teman-temannya. Nah, di akhir session aku akan kasih 1 bonus section. Nah, ini bonus sectionnya tentang how to create anything with WordPress still without coding. Nah, ini aku akan jelasin tentang gimana sih cara aku belajar WordPress, gimana cara aku ngadepin problem ketika ngadepin satu masalah tanpa harus pusing gitu ya. Nah, tapi sebelum masuk ke situ aku pengen balik dulu ke 4 yang tadi. Kalau ada yang mau nanya monggo ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ke bagian terakhir ya tentang bonus section, how to create anything with WordPress. Silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya. Kalau ada yang masih bingung atau misalnya mau brainstorming juga boleh-boleh aja ya, biar kita lebih kebayang bareng-bareng tuh kita seperti apa. Oke, monggo. Udah cukup jelas teman-teman? Atau ada satu bagian yang misalnya mau dibahas lebih dalam lagi boleh? Misalnya mau masih teman-teman nanti kalau nanganin klien jadi nggak bingung gitu. Soalnya kalau diem itu bisa ada 2 kemungkinan ya, ada sangat ngerti ya atau sangat tidak ngerti ya. Mudah-mudahan yang sebelah kanan ya sangat ngerti ya teman-teman ya. Oke. Oh iya, monggo, silakan bro, gimana? Jadi nanti tugas kami PR-nya nanti kami nggak tinggal nambahkan tag gitu aja ya? Iya betul, tinggal tambahin halaman baru, bikin deh halaman yang mau dibikin. Buat dari awal lah ya kan, dari nol lah kan desainnya kan kayak gitu. Iya, boleh pakai template, boleh juga pakai blocks. Yang penting nanti sesuai dengan yang dimau gitu ya, desain, goals, timeline sama draftnya gitu. Kan di Elementor kan kita juga bisa ngerubah warna kan? Semua warna kita bisa rubah kan? Warna teks, warna background. Iya, itu disesuaikan aja nanti sama penuansaan yang kita mau bawa ya. Karena tadi kalau web belajar tadi kayak yang aku bikin, kalau webnya tentang jualan obat-obatan misalnya, jual obat segala macam, ya teman-teman coba aja buka webnya Kimia Farma ya. Coba cek ya warnanya tuh apa sih. Jadi aku juga mau sampaikan ya mengenai user interface, masing-masing industri itu punya karakter yang beda-beda. Gitu. Ini ngomongin karir Sirvano, dia dominannya warna merah sama warna hitam gitu, sama warna kuning. Karena merah nunjukin keberanian kan ya. Nah, ini pengen ngasih semangat ke anak-anak muda yang daftar kelasnya bahwa yang namanya ngomongin karir kita harus berani dong gitu, berani explore dong gitu. Gitu. Jadi pewarnaan di masing-masing industri, masing-masing website punya nuansa masing-masing yang beda. Jangan sampai aku bikin web rumah sakit ya, warnanya warna pink gitu misalnya, atau warna merah gini kan nggak nyambung gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan industri apa yang kita mau tuju. Oke, ada lagi mungkin? Oke, udah ya. Nah, kalau misalnya belum ada nanti ditanyain di grup juga boleh ya. Jadi PR-nya tadi 4 ini teman-teman dari goal sampai desain. Nah, ini kenapa juga aku ngasih, ini sorry ya mungkin kalau misalnya kesana, ini ngerepotin nih Mas Dik nih, nggak gitu ya. Jadi kan di meeting keempat nanti kan besok tuh kita akan ngebahas tentang how to make money from WordPress. Jadi kan aku akan jelasin tentang gimana cara nyari klien, gimana aku ngebangun portofolio gitu ya, gimana aku dapat nentuin harga. Itu rahasia-rahasia dapurnya kan aku akan bongkar di meeting besok ya. Jadi mungkin besok akan lebih seru karena kita akan lebih banyak ngomongin masalah duit gitu ya. Kan masalah duit pasti kan asik gitu. Jadi aku akan ngebahas tentang nggak cuma dari jasa pembuatan website. Jadi kalau teman-teman
pengen bisnis online, teman-teman nanti pengen pengen ngelakuin hal yang lain, blogging segala macam, aku jelasin juga potensi-potensi penghasilan apa yang kita bisa dapat dari kemampuan bikin website. Nah tapi sebelum itu kan ngomongin duitnya masalah akhir ya, masalah hasil ya. Kita mesti mastiin dulu secara kemampuan kita nguasain dulu yang 4 tadi. Kalau 4 tadi kita udah nguasain, meeting besok masalah peluang income itu jadi lebih mudah gitu teman-teman. Gitu. Nah makanya sebelum kita langsung lanjut ke sana, ini aku kasih dulu bonus section tentang how to create anything with WordPress. Aku akan jelaskan case by case selama aku pengalamanku ya. Sebenarnya jawabannya simple sih, cuma nanti kalau dieksplor diterapkan jadi beda hasilnya gitu. Ini jawaban simple lah. Jadi simply just Google and YouTube, semuanya ada sebenarnya. Cuman syaratnya teman-teman mesti ngerti dulu basicnya gitu ya. Kalau teman-teman kan kita udah belajar di 2 meeting kemarin, kita udah belajar tentang ada yang namanya hosting, ada yang namanya domain, ada yang namanya server. Ada yang namanya tema, ada yang namanya plugins. Nah, kalau teman-teman udah paham konsep dasarnya, teman-teman mau ngembangin ke arah yang lebih advance itu lebih mudah gitu. Tapi kalau teman-teman nggak punya dasar, teman-teman langsung googling, langsung YouTubing, yang ada malah makin bingung gitu ya. Nah, mumpung kita udah belajar banyak, untuk create anything with WordPress, simply just Google and YouTube. Ini aku mau sharing teman-teman ya. Aku dapat satu job ngebikin online store ya. Jadi ada satu Instagram store gitu. Ada orang bikin toko jualan hijab di Instagram. Dia kliennya udah banyak ya. Terus dia pengen expand bikin satu website. Jadi orang belinya tinggal di web itu gitu. Nah dia bilang ke aku waktu itu, Mas bisa nggak Mas bikin satu website kayak sejenis kayak Shopee gitu Mas. Jadi orang bisa beli otomatis. Ntar orang dapat kode unik gitu ya waktu dia check out. Dan selain itu nanti aku juga pengen ngasih beberapa fitur-fitur diskon Mas. Jadi kalau dia beli di atas 250.000 nanti mereka akan dapat diskon ongkir 15.000. Nah aku juga pengen Mas nanti di webnya itu webnya bisa ngitung otomatis jumlah ongkirnya berapa gitu Mas. Dan ongkirnya aku mau pakainya GNT Express nanti Mas ya gitu. Nah itu kan kalau teman-teman bayangin ini pakai WordPress bisa nggak ya gitu ya. Nah aku biasa kalau dapat yang kayak gitu-gitu, aku bilang ke kalian dulu, bisa Mbak, kita bisa bikin yang kayak gitu Mbak. Budgetnya sekian. Kira-kira Mbak oke nggak gitu? Kalau oke saya kerjakan gitu. Habis dia oke dia DP gitu ya. Nah, dan pas dia DP, kalau boleh jujur, di masa itu aku mikir ya, aku nerima DP nih, cuman sejujurnya aku nggak ngerti bikin itu kayak gimana gitu. Jadi aku nggak tahu itu bikinnya cara gimana. Cuman aku kebayang kayaknya pakai WordPress tuh bisa dibikin gitu. Ini kebayang nggak? Kita nanganin job, tapi kita sebenarnya nggak yakin juga kita bisa bikin apa enggak. Jadi aku simply nggak tahu sama sekali karena belum punya pengalaman. Cuman aku terima dulu ya. Dan aku Google, aku YouTube, aku cari di YouTube gitu ya. Dan semuanya ada konten ternyata. Ada konten tentang yang ngejelasin detail tentang step by stepnya gitu. Nah caranya gimana gitu ya. Nah tadi misalnya aku langsung ke case ya. Misalnya aku mau bikin toko online gitu ya. Aku coba cari di Google aja teman-teman. Bisa pakai bahasa Inggris, bisa pakai bahasa Indonesia ya. Misalnya membuat toko online ya dengan WordPress. Kan teman-teman udah paham tuh masalah WordPress. Intinya kalau kita mau bikin apapun itu cuma masalah plugins, cuma masalah tema, cuma 2 itu teman-teman. Nah teman-teman tinggal buka aja dari sini gitu ya. Misalnya ada belajar buat website.org misalnya. Kita tinggal baca step by stepnya, tutorialnya, klik ini ya. Mau membuat tokonya seperti di atas atau seperti di bawah ini gitu ya. Tenang, di tutorial kali ini kita akan membuat sama segala macam. Oh ternyata yang pertama dia jelasin dulu kita harus beli domain hosting. Yang kedua, dia pakai plugins yang nama pluginsnya adalah WooCommerce gitu. Nah, jadi intinya dengan menginstal plugins WooCommerce, kita udah bisa bikin toko online yang kayak yang dia bilang tadi ya. Yang ada fitur orang bisa beli, orang bisa check out, bisa bayar pakai bank segala macam. Berarti kita udah ketemu keywordnya, tinggal dieksplor aja gitu. Jadi simply Google it, simply YouTube it, semuanya udah ada sebenarnya. Ada yang mau nanya tadi? Hidupin mikrofon siapa? Sorry. Ya. Ada yang mau nanya? Belum ya? Oh tadi kira ada yang nanya. Wait ya, sebentar. Nah, tadi teman-teman ya, berarti tadi intinya simply Google it semuanya udah ada. Tinggal cari pluginsnya. Cari pluginsnya pun mudah ya. Aku bisa cari aja plugins WooCommerce. Cari plugins WooCommerce, ternyata ada di sini ya. WooCommerce plugin di WordPress. Bahkan ini juga bisa diinstal di belakang ya. Jadi kalau teman-teman mau install pakai cPanel, tinggal download pluginsnya, tinggal di-upload ke cPanel dan bisalah dipakai si WooCommerce. Nanti ada lagi nanya ntar, gimana caranya mengkonfigurasi WooCommerce? Cari aja ntar di YouTube ya. Aku buka YouTube ya. youtube.com how to create store with WooCommerce. Di sini kalau kita cari detail ya,
Ini banyak yang ngejelasin teman-teman. Ini dan dia ngejelasin step by step. Ini ada complete WooCommerce tutorial. Misalnya di complete WooCommerce tutorial kita bisa langsung lihat nih. Dia jelasin dalam waktu yang cukup panjang ya, tentang step by step dari awal sampai akhir ya. Nah ini banyak nih, nanti bisa ditonton langsung. Ini iklan dulu ya, bentar. Nah jadi, ini video 1 jam 40 menit kalau mau ditonton ya. Nanti misalnya teman-teman bisa pakai subtitle misalnya biar lebih mudah buat mahamin. Dia akan jelasin tuh dari kita setup masalah paymentnya, setup masalah shipmentnya segala macam. Cuman intinya adalah ya tadi yang namanya web itu cuman ada hosting, domain, ada plugins, ada WordPress, dan pluginsnya adalah WooCommerce. Sekarang kita tinggal ngomongin tentang gimana memanfaatkan plugins itu gitu. Jadi sesimpel itu ya. Sesimpel itu, dan enaknya kita ada community, kita ada grup yang di WA. Kalau teman-teman bingung dan di Google teman-teman nggak tahu keywordnya apa kan, ini kan cari di Google itu kan masalah keyword sebenarnya. YouTube juga masalah keyword dan masalah sumber. Teman-teman bisa nanya di grup, ntar kita bisa bantu juga cariin referensi yang ada. Dan tadi selain dari Google dan YouTube, ada beberapa resource juga yang bisa dimanfaatkan ya buat dapat gambar-gambar atau video-video menarik. Misalnya pertama ada namanya Envato Elements, ada namanya Flat Icon, adanya juga bisa menggunakan Canva juga untuk memastikan kita bisa dapat quality gambar atau quality template-template yang bagus. Nah ini aku tadi coba kasih case example teman-teman. Nah, tadi yang pertama kan tentang bagaimana membuat e-commerce store, dan teman-teman udah bisa dapat di Google tadi ya. Next lagi tentang how to create contact form gitu. Nah kan teman-teman udah tahu ya di Elementor itu ada fitur buat bikin contact form. Dan di di Elementor itu bisa bikin contact form kalau kita pakai Elementor yang Pro ya. Nah, aku udah kasih tadi Elementor Pro-nya di bagian chat, nanti tinggal di-install, di-download. Nah, gimana cara pakainya? Teman-teman bisa googling aja langsung, misalnya youtube.com ya. How to create form using Elementor. Jadi lebih banyak hasil kalau kita pakai bahasa Inggris tadinya. Ini kita cari akan dapat step by step-nya gitu ya. How to add Elementor Form Widget Part 1 Build. Nah ini langsung dari Elementornya tuh tutorialnya. 11 menit ya dijelasin ya, dari awal kita nambahin form, ngerubah tulisan, sampai nge-setting email, mastiin emailnya terkirim. Jadi selengkap itu ya teman-teman ya. Cuma 11 menit kita nonton itu udah bisa bikin gitu. Nah jadi ini sebenarnya babnya agak receh sih. Cuman aku ngeliat banyak orang yang bingung sama sesuatu. Cuman bingungnya itu belum mau nge-explore, langsung nanya gitu. Padahal sebenarnya kalau di Google tuh semuanya udah ada gitu. Ya mungkin setiap orang beda-beda ya. Ada beberapa yang mungkin ada hambatan di bahasa Inggris, ada beberapa orang yang hambatan di cari keywordnya. Tapi nggak apa-apa juga sih, nanti tinggal tanya di grup, nanti kita bisa explore bareng-bareng. Cuman enaknya karena yang aku ngomong di meeting pertama adalah saat ini ada 540 juta website yang dibangun menggunakan WordPress. Ya community-nya itu udah sebesar itu teman-teman. Dan karena community udah sebesar itu, udah banyak orang yang sharing di internet tentang gimana dia memanfaatkan WordPress untuk bikin sesuatu. Nah cuman yang tadi problemnya itu banyak orang yang nggak punya basic ya. Banyak orang yang nggak ngerti apa itu hosting, nggak ngerti apa itu domain, nggak ngerti cara installnya. Kalau orang nggak ngerti basic dikasih tutorial kayak gitu, yang ada malah makin pusing gitu. Nah teman-teman termasuk orang-orang yang beruntung yang udah ngerti basicnya gitu ya, dan udah pernah bikin juga halamannya. Kalau mau nge-explore jauh lebih gampang. Nah ini kenapa juga aku kasih bab yang ini ya, how to create anything, karena use case-nya WordPress, penggunaannya WordPress itu tuh luas. Teman-teman mau bikin YouTube bisa, teman-teman mau bikin web belajar online bisa gitu ya, kita mau bikin apapun bisa gitu. Dan kalau kita mau bikin satu kelas yang ngebahas semuanya, mungkin kita mesti ngabisin waktu sampai 2-3 bulan gitu teman-teman ya. Yang karena teman-teman nggak kerja ya malah belajar WordPress mulu kan kelamaan ya. Dan aku pengen teman-teman pahami dulu yang esensialnya aja, yang penting-pentingnya aja gitu. Karena bagian teknis detailnya kayak bikin store, e-commerce, bikin contact form itu tuh sebenarnya bisa dipelajari semua. Asalkan kita udah ngerti dengan yang pertama metode pembuatan website, yang kedua masalah technicality-nya, ngotak-ngatik Elementornya. Gitu. Jadi ya mungkin ada beberapa juga yang udah follow Instagramnya Habis Kerja. Karena aku sempat share juga teman-teman ya tentang satu postingan ya gitu ya. How to learn anything in 20 hours ya. Gimana caranya belajar segala hal hanya dalam waktu 20 jam. Ya itu yang aku pengen desain di Habis Kerja sebenarnya. Bahwa yang namanya belajar nggak perlu lama-lama juga sebenarnya. 20 jam efektif kalau kita ngerti dasarnya, ngerti kepentingannya, kita bisa ngelakuin itu, kita bisa ngebikin itu. Gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi sesinya itu sebenarnya tentang hari ini ya. Harapannya teman-teman dapat ya gambaran tentang metodenya seperti apa,
dapat juga tentang how to explore WordPress in every possibility gitu ya. Kalau teman-teman mau bikin link WA ya, teman-teman tinggal cari kan tadi kan ya, WhatsApp link generator gitu ya. Ini teman-teman ketemu sama link yang namanya create.wa.link, bisa dibuka, bisa langsung di create kayak kemarin kita explore. Teman-teman bisa langsung create WhatsApp link, tinggal ngisi nomor handphone, ngisi custom message, tinggal di create lah si new WA link tadi. Jadi semuanya bisa dilakukan dengan WordPress asalkan kita ngerti konsep dasarnya. Nah, di meeting keempat kita akan naikkan levelnya lagi, gimana manfaatin skills yang tadi untuk ngasilin income gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan besok lebih kebuka lagi pikirannya bahwa banyak possibility yang bisa dilakukan kalau kita punya skill, punya kemampuan gitu. Nah, tapi sebelum aku close, sebelum kita lanjut ke besok lagi, ini masih ada waktu teman-teman. Kalau ada yang mau nanya, diperbolehkan ya, silakan. Aku pengen nanya jujur, kalau boleh jujur hari ini agak-agak susah, agak-agak bingung atau sebenarnya dapat gambaran, cuman mau latihan lagi atau gimana ya? Ada yang mau sharing nggak? Aku takutnya bahasa aku mungkin terlalu ribet deh buat dipahamin. Iya bang, untuk bahasanya mungkin masih ribet bang. Oke. Yang dari hari ini, Mungkin, yang masih belum ngerti yang di bagian mana? Kalau dari MSAR nih? Ya, yang agak setelah apa tuh namanya tadi? Setelah goal, draft. Oh, di bagian timeline. di bagian timeline. Oke, di bagian timeline tadi yang dibingungin yang mana ya? Biar dapat gambarannya gitu. Di bagian timeline. Tadi yang dibingungin yang bagian mananya buat MSAR? Timeline tadi yang ini ya, yang menentukan ntar kita di audiens sudah. Ya. Tampilan berarti didesain bukan di timeline. Di desain ya? Iya, desain. Ya, di desain tadi di bagian draft tadi intinya. Kan tadi kan kita kan udah tahu nih mau bikin apa di goals. Kita udah tahu juga, kita juga udah ngatur ya waktunya kita mau bikin berapa lama nih per fase. Ini udah clear berarti ya bagian ini ya. Iya. Nah, selanjutnya kan nanti kan MSAR kan namanya siapa sih MSAR, lupa nama aslinya. Sultan. Oh, Sultan ya. Nah, nanti kan Sultan kan pengen tahu ya, mau bikin webnya itu bentuknya seperti apa, warnanya apa, segala macam kan? Iya. Nah, ini aku satu hal aja mungkin arahanku biar nggak ribet. Sultan bikin dulu di HVS, dicoret-coret dulu, gambarnya dulu satu kotak section. Terus Sultan bikin aja nanti gambarannya tuh, oh di section satu kotak ini, di kotak sebelah kiri itu bagian teks, di bagian kanan tuh ada gambar, di bawahnya ada tombol. Jadi Sultan gambar dulu di HVS, sebebas mungkin, apa yang Sultan bayangkan gitu. Tentang jadi bikin wireframe dulu ya Kak? Betul. Mungkin bahasa mudanya wireframe ya. Walaupun namanya wireframe atau prototyping itu ada yang bisa pakai online, ada yang bisa pakai kertas gitu ya, HVS gitu ya. Gitu. Jadi itu ya tadi sebenarnya. Bikin kita template dulu ya kan. Betul. Digambar dulu sebelum kita ngebikin di Elementor. Nah, pertanyaannya kan kalau kita langsung gambar kita kan bingung ya, mau gambar apa gitu ya. Iya. Nah, tadi itu yang aku jelaskan di bagian ini masalah benchmarking. Kita coba cari dulu di internet. Kita mau bikin web tentang brosur nih, jualan desain. Nah, coba Coba Sultan nanti cari di internet ya tentang percetakan gitu ya. Cari aja percetakan gitu. Kalau nyari kayak di Pinterest gitu gimana, Pak? Boleh juga. Di Pinterest juga banyak ide-ide tentang web percetakan. Itu juga boleh. Ini dari Google misalnya percetakan. Dapat nih uprint.id ya. Ntar Sultan buka aja webnya. Oh, ternyata dia punya fill tuh warnanya oranye, putih, hitam ya gitu ya. Dan webnya bagus nggak ya? Ya not bad lah, lumayan lah. Bisa ditiru berarti gitu. Terus Sultan nanti mau cari yang lain lagi gitu. Cari bagian namanya Pinterest. Percetakan cepat dan murah di Batam. Tinggal dibuka, oh dia pakai warna biru, warna hitam sama warna putih gitu. Nah, nanti dari sinilah Sultan bakal dapat ide gitu. Mau pakai warna apa? Jangan lupa ada 3 warna tadi ya Sultan ya. Apa aja warna tadi? Ada 3 warna tadi Sultan? 3 warnanya apa sih? Ayo. Ada primary warna utama ya tadi. Primary. Iya, ada secondary warna kedua ya. Primary.
Sama primary, secondary, terus yang ketiga warna background ya. background ya. Ya. Mungkin tadi pas apa bang ya? Mungkin pas putus-putus tadi mungkin. Oh iya Jadi mungkin ya. Wah, nggak tercatat tadi. bisa aja ngelesnya nih. Oke. Oke. Iya, gitu tadi ya. Nah, ini kan warna backgroundnya warna putih. Dia warna utamanya warna biru, secondary-nya dia warna hitam gitu ya. Jadi ya ini warna yang dipakai sama si Painterrose. Tadi ngomongin masalah wireframing, masalah prototyping, yang paling simpel itu kita bikin di PowerPoint atau kita bisa bikin di HVS. Nah, nanti kalau teman-teman mau yang lebih advance lagi itu banyak platformnya sebenarnya. Kayak misalnya web prototyping tools. Figma, Iya, sorry. Figma itu bisa. Figma itu bisa dipakai buat application mobile app sama bisa untuk web juga. Jadi yang kayak gini-gini juga bisa dipakai kalau teman-teman mau ke level yang lebih advance lagi gitu. Dan ada yang free juga kan. Nah, ini maksudku di bagian drafting tadi, ya goalsnya drafting itu teman-teman udah punya gambaran itu. Si sectionnya itu mau ada berapa dan sectionnya apa aja gitu. Nah, silakan digambarkan di PowerPoint boleh, di HVS pakai pulpen boleh, atau pakai Figma juga boleh gitu. Nanti mana yang lebih mudah aja. Karena di bagian desain teman-teman akan langsung ngebikin di Elementor gitu. Iya. Iya, monggo ada yang mau ditanyakan silakan. Gimana Mas? Pakai balsamic mockup bisa kan ya? Pakai apa Mas? Balsamic mockup. Balsamic. Iya. Saya belum pernah denger ya, dan saya belum pernah pakai juga. Tapi kalau misalnya outputnya bisa sama sih, mungkin mau. Soalnya yang aku pernah pakai itu Figma Mas, jujur. Aku pernah pakai Figma buat mobile apps sih. Cuman buat web belum pernah. Tapi nanti kalau misalnya fungsi-fungsi yang mudah digunakan dan outputnya adalah ada halaman yang bisa diklik, it's okay buat dipakai Mas ya. Monggo silakan. Iya, karena kan di Elementor harusnya kalau kita kemarin udah ngeh di 2 meeting kemarin, kalau teman-teman explore, kita bisa bikin apapun di Elementor kan, kita bisa geser tulisannya, naikin, turunin, kecilin, gedein nih, tambah gambar, segala macam bisa kan. Jadi harusnya lebih mudah buat kita nge-convert dari prototype ke Elementor gitu. Kalau ada yang bingung itu nanti boleh didiskusikan di grup ya, buat nanti kita explore bareng gitu. Gitu. Oke, tadi Sultan gimana tadi Sultan? Udah kejawab tadi ya? Yang masih bingung tadi ya? Udah bang, udah. Oke, sip. Ini masih gambar-gambar abang, masih nyari inspirasi masih. Oke, jangan kelamaan dari inspirasinya. Oke, Fadel mau nanya ya? Saya mau tanya Kak. Iya, silakan Fadel gimana? Gini kan, saat Oh, ntar ada 2 nih. Mana dulu? Mas Fadel dulu lah. Oh, Mas Fadel dulu ya. Fadel, silakan Fadel. Ini saat kita mencari referensi dengan mengeksplor web-web lain, gimana caranya menghindari sikap plagiat? Jadi saat kalian ngelihat hasil kita itu Kak, ngerasain vibe dengan film berbeda. Bisa kayak tadi kan kakak kan dari segi warna habis kerja ngikutin Skillshare ya. persis warna yang web lain tadi kan. Nah tapi feel yang dirasakan habis kerja dengan web tadi itu berbeda, padahal kan warna sama. Nah itu gimana Kak? Nah, itu ada 2 jawaban ya. Jawaban yang pertama, aku lebih milih benchmarking web-web luar negeri. Biar nggak dianggap plagiat ya. Kalau kita niru yang Indonesia version, nanti orang yang Indonesia itu bakal mudah bilang, ini lu niru gua nih gitu. Pertama dari referensi dulu ya. Referensinya gue pastikan dari web luar negeri yang pengunjungnya udah jutaan gitu ya. Jadi yang udah terbukti bahwa brandnya bagus. Jadi bukan kita nyari yang bahasa Inggris udah bagus, nggak gitu ya. Aku cek di ini nih, di namanya similarweb.com. Teman-teman kalau misalnya mau buka di internet, ntar tinggal dibuka aja ya similarweb.com. Nanti teman-teman bisa tahu tuh saat web-web yang terbaik di bidang-bidang tertentu itu apa. Misalnya kita mau cari nih web di web di bidang apa ya? Misalnya education ya. Misalkan tadi kan aku cari ya Skillshare ya teman-teman ya. Ini aku kasih ini ya tips-tipsnya. Kan tadi aku cari ya skillshare.com. Ini yang jawaban pertamaku. Nanti kan dapat tuh Skillshare pengunjungnya 5.000. Nanti di bagian bawah dia biasa ada ini nih, ada Ntar ya aku scroll paling bawah itu ada namanya related website ya, mana wait. Nah ini ada namanya competitors and similar sites. Nah nanti teman-teman silakan aja klik aja ntar ya opsi-opsi lain yang satu kategori dengan si Skillshare, misalnya Pexel segala macem. Jadi pertama aku pastikan dulu referensi luar negeri kalau bisa, karena luar negeri itu kalau kita mau bawa ke Indonesia akan banyak komponen yang akan kita bikin beda gitu.
Karena tadi ya, ya kan kita kan experience-nya beda, orang juga beda, jadi kita bisa bikin beda. Itu jawaban pertama aku. Cara yang kedua, biar nggak plek-plekan sama, tadi aku balik lagi ke bagian sini ya, ke bagian ngedefinisiin user experience-nya. Nah, kalau kita ngedesainnya dari sini gitu, tadi kan bagian draft itu kan kita mau mencari ide desain ya, bukan mencari ide konten. Ide konten iya, cuman bukan yang utama gitu ya. Nah, kita pastikan dulu yang kita mau desain itu tuh custom. Kan kalau kita udah tahu pasti nih audiens kita siapa, dan kita udah ngedefinisin experience-nya apa, kita udah ngedefinisin section-nya apa. Ini tuh biasa akan berbeda dengan Skillshare gitu. Misalnya kalau Skillshare itu kan bukan orang yang pengen belajar web ya, tapi orang yang pengen belajar creativity. Dan sifatnya juga jualnya nggak per kelas, tapi jualnya tuh subscription gitu. Jadi kalau kita udah ngedefine ininya secara spesifik, insya Allah nanti sectionnya bakal unik gitu, bakal beda kontennya dari yang kita mau tiru gitu. Jadi dua tadi sih, cari yang luar negeri. Yang kedua, pastikan dulu di bagian visitor journey experience-nya itu tuh cukup spesifik dan cukup unik gitu. Jadi nanti kita bisa pakai taste luar negeri, tapi bisa pakai konten atau bisa pakai struktur yang lokal konten gitu istilahnya. Nah kalau udah dipastiin, insya Allah nanti hasilnya bakal beda gitu bro. Udah cukup menjawab atau masih ada yang masih kurang jelas mungkin Fadil? Sudah jelas Mas, makasih. Oke, sama-sama. Iya. Oke, tadi ada yang namanya tadi Linda Lestari. Mas Riki tadi masalah ya? Iya. Mas Riki. Iya. Oh iya, gimana Mas Riki? Monggo Mas, silakan. Rencananya saya pengen buat website e-commerce. Oke. Nah, jadi kan tadi untuk membuat website toko online atau e-commerce itu membutuhkan plugin WooCommerce ya. Iya, betul Mas. Nah, selain plugin WooCommerce, apa aja sih plugin yang dibutuhkan untuk membuat website e-commerce yang profesional? Oke. To be honest Mas, yang kan banyak tuh plugins buat bikin toko online, tapi yang nomor satu sekarang itu WooCommerce. Jadi tuh bahkan ada apa ya, ada anekdot di internet ya, ada jokes yang bilang sepertiga toko online itu tuh dibikin pakai WooCommerce Mas. Ini nggak tahu benar apa enggak ya, cuman orang saking bilangnya WooCommerce lengkap itu, dia bilang sepertiga dari toko online itu dibikin pakai WooCommerce. Nah sebenarnya kalau Mas udah pakai WooCommerce, Mas udah nggak butuh plugin tambahan, tapi Mas butuh add-on tambahan ya. Add-ons itu istilahnya ini ada dua istilah baru lagi ya, ada namanya plugins, ada nama add-on. Add-on itu adalah plugins. Sebenarnya add-on itu adalah plugins juga. Cuman plugins ini cuman bisa berfungsi kalau ada plugins utamanya gitu. Misalnya ada plugin utama Elementor. Mas mau nambah fungsi apa nih? Fungsi discount. Mas install lagi nih plugins tambahan, discount for WooCommerce. Nah, kalau ada Elementor, kalau ada WooCommerce, plugins ini akan bisa digunakan. Tapi kalau nggak ada WooCommerce, pluginsnya jadi nggak bisa dipakai gitu. Nah, di WooCommerce Mas itu tuh banyak add-on yang bisa dipakai. Misalnya Mas mau cari buat apa nih? Pengiriman penghitungan pengiriman ya. Mas tinggal cari aja Mas. Pengiriman ya. Plugin ini kok jadi print sih? Tar. Keluar dulu. Plugin WordPress WooCommerce pengiriman. Nah, ntar Mas bisa cari di sini gitu ya. Dapat nih ada WooCommerce JNE shipping gitu. Nah, jadi nanti Mas bisa baca juga di sini di bagian installation-nya, nanti dia akan ngasih tahu step by step-nya gimana gitu. Intinya kalau Mas sudah bisa install plugins ini, nanti itu web WooCommerce-nya Mas itu tuh bisa ada fitur JNE shipping gitu Mas. Tapi kalau nggak ada WooCommerce ya ini nggak bisa dipakai pluginsnya gitu. Ini namanya add-on plugins gitu Mas ya. Nanti kalau misalnya mau masalah payment, Mas juga bisa cari Mas WooCommerce pembayaran plugins pembayaran WooCommerce. Nah, nanti dapat nih. Pakai apa Mas? Trans. Apa namanya? Sorry? Mitrans. Kalau pakai Mitrans bisa nggak? Mitrans bisa kan? Mitrans kan payment gateway ya. Cuman setauku tuh dia kenain charge deh Mas per transaksi ya. Dia motong tuh biasanya kalau kita pakai transfer bank itu dia motongnya 5.000. Kalau pakai apa dia motongnya 2.000 gitu. Jadi sebenarnya ada banyak opsi Mas ya, baik yang berbayar maupun yang gratis. Kalau yang gratis nanti Mas bisa cari di direktorinya wordpress.org/plugins. Ini bisa ada buat kode pembayaran segala macam. Tapi kalau misalnya mau yang berbayar, aku buat klienku aku kemarin pakai yang berbayar ya. Jadi ada plugins toko online WooCommerce. Jadi dia ngasih gitu Mas buat plugins apa ya namanya? Plugins untuk bayar transfer pakai bank di Indonesia tanpa harus dipotong sama
biaya-biaya kayak pakai Mitrans gitu. Dan ini bisa dipakai juga otomatis. Kemarin aku cuma sempat pakai ini dan bekerja. Nanti mungkin kalau misalnya Mas Riki butuh, aku mungkin boleh share sih pluginnya kalau Mas mau coba pakai nanti ya di webnya Mas Riki gitu. Karena aku ada pluginsnya. Nanti dia bisa ada pilihan Mas. Transfer mau apa nih, mau BNI, mau BCA atau Mandiri segala macam, dia juga punya semua gitu Mas. Tapi ini tadi add-on plugin ya. Kalau kita pakai WooCommerce gitu Mas. Gitu Mas Riki paling Mas. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Mas. Oke, ya ada lagi yang mau nanya, monggo. Ya, selain Sultan gimana, ada yang masih bingung juga atau yang masih mau diulang di part mana, monggo ya, boleh teman-teman ya. Ini kita harus mastiin di bagian ini sama-sama harus ngerti semua gitu. Biar nanti di pertemuan besok kita bisa lebih mudah lagi nanti gimana nge-explore cara bisa ngasilin dari WordPress ya. Soalnya ya gimana mau ngasilin ya kalau kita sendiri nggak ngerti metodenya, nggak ngerti technicality-nya gitu. Untuk saat ini aman kah? Aman ya? Oke, alhamdulillah. Ya intinya ini never ending journey ya, mesti latihan terus, mesti explore terus, bikinlah banyak project ya teman-teman ya. Tadi misalnya Mas Riki mau bikin toko online ya silakan di-explore, nanti besok mungkin Mas Riki mau bikin yang lain, di-explore lagi karena semakin banyak explore, semakin banyak fitur yang kita pelajari. Jadi mungkin ya mungkin aku belum ada yang lebih jago daripada aku ya, cuman sejauh ini kenapa aku bisa ngejawab pertanyaan di grup ya dengan nggak lama gitu kalau aku lagi online. Ya karena aku udah pernah ngalamin problem-problem kayak gitu di masa lalu gitu. Jadi aku nggak perlu buka komputer, aku udah kebayang gitu loh. Misalnya Mas, cara nampilin di home tuh gimana? Aku udah kebayang. Ini pasti problemnya gara-gara ini gitu. Dan solusinya pasti ini gitu. Nah itu tuh di-develop dengan waktu teman-teman ya. Kalau kita makin kebiasa, kita makin enak buat ngatasin itu. Dan kita pun makin pede. Ketemu klien minta apa, walaupun kita masih belum tahu caranya gimana. Tapi dalam hati kecil kita kayaknya mungkin dapat WordPress. Yain dulu aja deh, yain dulu dan beneran bisa digarap gitu ya. Jangan sampai yain dulu, terakhir malah nggak bisa gitu. Maaf, ternyata nggak bisa. Gitu. Malah nggak enak ya. Gitu. Gitu sih teman-teman ya. Nanti paling masalah PR ya, yang 7 hari nanti kita nanti akan list di grup ya kira-kira list nama teman-teman sama list projectnya mau bikin apa ya secara singkat aja biar sama-sama bisa monitor dan sama-sama bisa bantu. Nanti kalau misalnya di bagian itu udah selesai, nanti nextnya kita bisa langsung lanjut ke besok ya, ke hal yang lebih seru lagi. Oke, sebelum aku close sekali lagi ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak kita sudahi meeting hari ini. Oke, udah ya. Oke, kalau misalnya udah itu dulu pamit. Nanti kalau ada yang belum kepikiran mau nanya apa tapi nanti mau nanya di grup, silakan nanyain di grup ya. Mudah-mudahan teman-teman. Oh iya, mau nanya. Gimana Sultan? Yuk, monggo. Ada nggak bacaan untuk kami gitu? Kayak PDF gitu. Ya, tadi Ada ya? tadi aku akan kirimkan PPT yang tadi ke grup. Nanti silakan di-review aja. Oke. Iya, jadi kita kan basisnya project ya. Jadi nanti tinggal manfaatkan PPT itu buat langsung ngerjain project ya, buat nge-explore. Soalnya aku nggak pengen juga nanti Sultan atau teman-teman malah kebanyakan baca e-book ya. Ntar yang ada malah makin pintar, teman nggak bisa-bisa juga gitu. Kan kita pengen pintar dan bisa sekaligus gitu ya. Iya, oke. Gitu ya Sultan ya. Oke. Yuk. Oke, ada lagi mungkin? Oke, kalau nggak ada itu dulu ya, pamit dulu teman-teman, sampai ketemu lagi besok di jam yang sama, mudah-mudahan lebih seru lagi. Makasih perhatiannya, mudah-mudahan hari ini bermanfaat dan ngebuka pikiran ya. Dan kalau yang bingung, mudah-mudahan juga dari kebingungannya bisa makin semangat buat cari tahu lagi gitu. Oke, thank you teman-teman ya. Tutup dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih ya, pamit dulu ya. Oke.